Aku bertemu dengan mantan suamiku dan gundiknya di sebuah apartemen mewah milikku. Gundik itu berkata, ada janda di sini mas. Kasihan ya sendirian haha. Aku hanya tersenyum 10 menit kemudian ku buat mereka syok berat bahwa akulah pemilik apartemen ini. Namaku Nadira Ayu Lestari. Hari itu, aku berdiri di pelaminan sederhana dengan gaun putih yang tidak mahal, tapi kupakai dengan hati penuh harapan. Di sampingku berdiri pria yang kupilih menjadi suami, Arjuna Pratama, lelaki yang selama ini kuanggap sebagai rumah, tempat pulang, dan sandaran hidup. Pernikahan kami jauh dari kata mewah. Tidak ada gedung megah, tidak ada lampu kristal, tidak ada karpet merah. Hanya aula kecil milik kantor kelurahan, kursi plastik yang ditutup kain putih, dan hidangan sederhana buatan ibu-ibu tetangga. Namun saat itu, aku benar-benar bahagia. Aku percaya cinta tidak butuh kemewahan. Arjuna menggenggam tanganku erat ketika penghulu mengucapkan ijab kabul. Suaranya sedikit bergetar, namun sah. Semua orang bertepuk tangan. Ibuku menangis haru, ayahku tersenyum bangga. Aku menatap wajah Arjuna, wajah lelaki yang pernah menjemputku dengan motor tuanya di tengah hujan, yang pernah meminjam uang demi membelikan obat saat aku sakit, yang pernah berkata, "Nadira, aku mungkin belum kaya, tapi aku janji akan selalu setia." Aku mempercayainya sepenuh hati. Saat itu, Arjuna hanyalah karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan, sering telat dibayar. Sementara aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti, dengan penghasilan sedikit lebih stabil. Namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, pernikahan adalah tentang berjuang bersama, bukan siapa yang lebih tinggi. Kami menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Atapnya sering bocor, dindingnya lembab, dan listriknya kadang mati mendadak. Tapi setiap malam, kami makan berdua di lantai, berbagi cerita, tertawa, dan menyusun mimpi. Aku sering berkata, "Tidak apa-apa sekarang susah, yang penting kita sama-sama." Arjuna selalu mengangguk. Ia tersenyum, mengusap kepalaku, dan meyakinkanku bahwa suatu hari nanti kami akan hidup lebih baik. Namun ada satu hal yang tidak kusadari saat itu. Aku terlalu percaya, dan terlalu banyak memberi, tanpa sadar mulai menempatkan diriku sebagai penopang utama rumah tangga ini. Aku yang membayar uang sewa saat gajinya telat. Aku yang menabung untuk kebutuhan darurat. Aku yang menahan keinginan pribadi demi kebutuhan bersama. Aku melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Di mata orang luar, pernikahan kami terlihat harmonis. Tetangga sering memuji kami sebagai pasangan sederhana yang rukun. Keluarga Arjuna, terutama ibunya, Bu Rahayu, sering berkata bahwa Arjuna beruntung mendapatkan istri sepertiku. Namun aku tidak tahu bahwa di balik senyum yang terlihat tulus itu, akan tumbuh rasa iri, gengsi, dan luka ego yang kelak menghancurkan segalanya. Hari itu, hari pernikahanku, aku benar-benar yakin. Aku telah memilih pria yang tepat. Aku tidak tahu bahwa pria yang kupanggil suami itu kelak akan menjadi orang yang paling melukai harga diriku. Jan Setia Dimas. Masa-masa awal pernikahan kami bukanlah masa yang mudah. Setelah euforia pernikahan mereda, kenyataan hidup datang tanpa ampun. Aku, Nadira Ayu Lestari, dan suamiku, Arjuna Pratama, mulai benar-benar merasakan arti kata berjuang. Setiap akhir bulan, kami duduk di lantai rumah petak kecil itu, menghitung uang lembar demi lembar, bukan untuk liburan atau membeli barang baru, tapi untuk memastikan dapur tetap mengepul. Gaji Arjuna seringkali tak cukup. Bahkan beberapa bulan, ia pulang dengan wajah murung karena upahnya dipotong atau terlambat dibayar. Aku melihat kekecewaan di matanya, namun aku memilih menguatkan, bukan menuntut. "Tidak apa-apa, Mas," kataku suatu malam sambil menyeduhkan teh hangat. "Kita masih bisa makan. Kita masih sehat." Arjuna menatapku lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Maafkan aku, Nadira. Aku belum bisa jadi suami yang mapan." Aku menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatanku padanya. "Kita nikah bukan karena harta. Aku pilih kamu karena aku percaya." Malam itu, di bawah lampu redup yang sering berkedip, kami membuat janji yang kala itu terasa suci dan abadi.
Arjuna bersumpah akan bekerja lebih keras, tidak akan menyerah pada keadaan, dan yang terpenting, tidak akan berpaling meski hidup sedang sulit. Aku pun berjanji akan tetap setia mendampinginya, tidak akan membandingkan, tidak akan meninggalkan, dan tidak akan meremehkan perjuangannya sebagai lelaki. Kami tidak tahu bahwa janji itu suatu hari akan diuji oleh kesuksesan, bukan kemiskinan. Hari-hari berikutnya aku mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab. Aku lembur di kantor, menerima pekerjaan tambahan, bahkan sesekali membantu proyek kecil milik temanku demi menambah penghasilan. Semua kulakukan diam-diam agar Arjuna tidak merasa rendah. Namun justru dari situlah, perlahan, keseimbangan mulai bergeser. Aku menjadi orang yang lebih sering memegang uang. Aku yang memikirkan masa depan. Aku yang mengambil keputusan-keputusan kecil dalam rumah tangga. Awalnya Arjuna tampak bersyukur. Ia memelukku setiap kali aku menyerahkan uang belanja. Ia berkata aku adalah istri yang luar biasa. Tapi aku tidak menyadari. Di balik ucapan terima kasih itu, ada ego lelaki yang terluka, ego yang tidak berani bicara, tapi mulai menyimpan rasa tidak nyaman. Ibunya, Bu Rahayu, pernah berkata dengan nada bercanda, "Mas Arjuna ini enak ya, istrinya lebih sigap." Aku tertawa saat itu. Arjuna ikut tersenyum. Namun aku tidak melihat senyum itu tidak sampai ke matanya. Malam demi malam, aku masih percaya. Selama kami saling menguatkan, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa orang yang kelak akan mengkhianati janji setia itu bukanlah orang asing, melainkan pria yang dulu bersumpah setia di hadapanku. Dan aku juga tidak tahu bahwa pengkhianatan itu akan datang saat aku sudah terlalu percaya. Aku menjat tulang punggung. Perlahan, tanpa pernah benar-benar kusadari kapan mulainya. Akulah yang menjadi penyangga utama rumah tangga ini. Aku, Nadira Ayu Lestari, tidak pernah bercita-cita menjadi perempuan yang memikul segalanya sendirian. Tapi hidup memaksaku untuk kuat, dan cinta membuatku bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Jam kerjaku semakin panjang. Pagi aku berangkat lebih dulu, malam aku pulang lebih akhir. Di kantor properti tempatku bekerja, aku dipercaya menangani banyak administrasi penting. Atasanku melihat ketekunanku, dan aku melihat peluang untuk memperbaiki hidup kami. Aku menerima semua itu tanpa ragu. Sementara itu, Arjuna Pratama mulai berubah, sedikit demi sedikit. Ia masih bekerja, tapi semangatnya tidak lagi sama. Ia sering mengeluh lelah, bosan, dan merasa tidak dihargai di kantornya. Setiap kali aku menyemangati, ia hanya mengangguk singkat. "Sudahlah, Nadira, kamu tidak akan mengerti." Kalimat itu pertama kali ia ucapkan dengan nada datar, namun menusuk. Aku terdiam. Aku tidak ingin berdebat. Aku pikir, mungkin ia hanya lelah. Setiap bulan, gajiku kini menjadi sumber utama. Aku membayar sewa rumah, listrik, air, dan belanja harian. Aku tidak pernah mengungkitnya. Bahkan ketika uangku hampir habis, aku tetap tersenyum di hadapannya. Aku tidak ingin Arjuna merasa gagal sebagai suami. Namun anehnya, semakin aku menutupinya, semakin jarak di antara kami terasa. Ia mulai pulang lebih larut, sering memandangi ponselnya, dan mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Jika aku bertanya, ia marah. Jika aku diam, ia semakin dingin. Suatu malam, saat aku pulang dengan tubuh lelah dan kaki bengkak, aku menemukan Arjuna duduk santai menonton televisi. "Mas sudah makan?" tanyaku. Ia tidak menoleh. "Sudah." Tidak ada tawaran membantu, tidak ada rasa bersalah melihat istrinya kelelahan. Aku menelan perasaanku sendiri. Hari demi hari, aku merasa seperti berjalan sendirian dalam pernikahan ini. Ibunya, Bu Rahayu, mulai sering menyindir secara halus. "Perempuan kalau terlalu sibuk kerja, lupa kodrat," katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa jika aku berhenti bekerja, kami mungkin tidak bisa bertahan. Aku mulai menyimpan tabungan atas namaku sendiri. Bukan karena tidak percaya pada suami, tapi karena aku belajar satu hal penting. Tidak ada yang menjamin masa depan selain diriku sendiri. Ironisnya, justru saat aku semakin kuat, Arjuna terlihat semakin rapuh. Bukan karena keadaan, tapi karena egonya.
Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa kalah. Dan tanpa kusadari, rasa kalah itu perlahan berubah menjadi iri. Aku masih mencintainya saat itu. Aku masih percaya ini hanya fase. Aku tidak tahu bahwa perubahan ini adalah awal dari kehancuran. Dan aku, yang berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangga, justru sedang menguatkan diri untuk hidup tanpanya. Karierku menanjak, egonya terluka. Kesuksesan datang tanpa pernah kuminta. Namun dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Di kantor, kerja kerasku mulai terlihat. Atasan mempercayaiku menangani proyek-proyek penting, mulai dari pengelolaan dokumen properti bernilai miliaran hingga komunikasi dengan klien besar. Namaku sering disebut dalam rapat. Pendapatku didengar. Gajiku naik. Bonus datang berkala. Aku pulang dengan kabar baik di wajahku, berharap bisa berbagi kebahagiaan dengan suamiku, Arjuna Pratama. "Mas, aku dipercaya pegang proyek baru," kataku suatu malam dengan mata berbinar. Arjuna mengangguk singkat. "Oh." Tidak ada senyum, tidak ada pelukan. Hanya jawaban singkat yang terasa kosong. Aku menepis perasaan aneh itu. Mungkin ia lelah. Mungkin ia sedang banyak pikiran. Aku tidak ingin mencurigai apapun. Namun sejak hari itu, perubahan Arjuna semakin jelas. Ia mulai menghindari pembicaraan tentang pekerjaanku. Setiap kali aku menceritakan keberhasilanku, ia terlihat gelisah, bahkan tersinggung. Jika aku membawa pulang pekerjaan, ia mengeluh aku tidak punya waktu untuknya. "Kamu sekarang cuma mikirin karir," katanya suatu malam. "Kamu lupa punya suami." Kalimat itu menghantamku keras. Aku ingin berteriak bahwa semua ini kulakukan demi kami, bukan demi diriku sendiri. Tapi aku memilih diam. Aku takut kejujuranku justru akan melukai harga dirinya. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Kesuksesanku membuatnya merasa kalah. Arjuna semakin sering menyindir. Ia mulai berkata bahwa perempuan tidak seharusnya terlalu tinggi, terlalu pintar, terlalu mandiri. Ia berkata itu sambil tertawa, seolah bercanda, tapi aku bisa merasakan durinya. Di depan keluarganya, terutama Bu Rahayu, sikapnya berubah. Ia tidak lagi memujiku seperti dulu. Ia lebih sering diam, membiarkan ibunya melontarkan komentar pedas tentang pekerjaanku. "Perempuan kalau lebih tinggi dari suami, rumah tangga bisa goyah," kata Bu Rahayu. Aku tersenyum getir. Yang tidak mereka tahu, rumah tangga kami goyah bukan karena aku naik, melainkan karena Arjuna menolak untuk ikut melangkah. Di luar rumah, Arjuna mulai berubah. Ia sering pergi dengan alasan rapat, padahal gajinya tak kunjung naik. Ia mulai membeli barang-barang yang tidak perlu, seolah ingin membuktikan sesuatu, bahwa ia masih lelaki. Sementara aku semakin berhati-hati. Aku menabung lebih banyak. Aku belajar investasi kecil-kecilan. Aku mulai memahami dunia aset dan properti, ilmu yang kelak akan mengubah hidupku. Namun di rumah, jarak kami semakin terasa. Ia jarang menyentuhku, jarang mengajakku bicara. Tatapannya tidak lagi hangat, melainkan penuh perbandingan. Seolah setiap keberhasilanku adalah cermin yang memperlihatkan kegagalannya. Aku pernah bertanya dengan hati-hati, "Mas, ada yang salah dengan aku?" Ia menjawab dingin, "Kamu terlalu berubah." Aku tidak berubah. Aku hanya tumbuh. Dan ternyata, tidak semua orang siap melihat pasangannya tumbuh lebih tinggi. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi. Air mengalir deras, menenggelamkan isak yang tak ingin ku dengar sendiri. Aku masih mencintainya. Aku masih ingin rumah tangga ini utuh. Aku belum tahu bahwa luka ego yang dibiarkan terlalu lama akan mencari pelarian. Dan pelarian itu akan berwujud seorang wanita lain. Perubahan sikap yang tak kuinginkan. Perubahan itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang perlahan, seperti udara dingin yang menyusup ke dalam rumah, tanpa suara, tapi membuatku menggigil. Aku mulai merasakannya dari hal-hal kecil. Arjuna Pratama tidak lagi pulang tepat waktu. Ia sering datang larut malam dengan alasan lembur, rapat mendadak, atau sekadar ingin sendiri dulu. Awalnya aku percaya. Aku ingin percaya.
Karena mencurigai suami sendiri, terasa seperti mengkhianati pernikahan yang kuperjuangkan mati-matian. Namun malam demi malam, rumah kami semakin sepi. Aku sering makan sendirian. Masakan yang kubuat dingin di meja. Teleponku tak pernah dibalas tepat waktu. Jika aku bertanya, jawabannya singkat dan bernada kesal. Kamu ini cerewet. Capek aku, jangan ribet. Jangan lebay. Kata-kata itu mulai menggantikan panggilan sayang yang dulu sering ia ucapkan. Aku mencoba memperbaiki suasana. Aku pulang lebih cepat, memasak makanan kesukaannya, bahkan membeli pakaian baru agar terlihat lebih menarik di matanya. Tapi usahaku seperti berbicara pada tembok. Tatapan Arjuna kosong. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Suatu malam, tanpa sengaja aku melihat layar ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk. Aku tidak membaca isinya, tapi aku melihat nama pengirimnya, sebuah nama perempuan yang tidak kukenal. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Siapa itu? Tanyaku pelan. Arjuna langsung mengubah ekspresi. Teman kantor. Jangan kepo. Nada suaranya keras. Terlalu keras untuk sebuah pertanyaan sederhana. Sejak saat itu, aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menyembunyikan ponselnya. Mengganti kata sandi. Membawa ponsel ke kamar mandi. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dan bersamaan dengan itu, kemarahannya semakin mudah meledak. Kesalahan sepele menjadi alasan untuk berteriak. Aku salah menaruh handuk. Ia marah. Aku lupa membelikan rokok. Ia membentak. Aku bertanya terlalu banyak. Ia pergi meninggalkanku. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Bu Rahayu, ibunya, juga ikut berubah. Ia tidak lagi ramah. Setiap kunjungan terasa seperti sidang pengadilan. Suami itu harus dihormati, bukan dikalahkan, katanya menatapku tajam. Laki-laki kalau merasa tidak dihargai, bisa cari yang lain. Kalimat itu membuatku gemetar. Apakah ia tahu sesuatu? Atau justru sedang membenarkan sesuatu yang belum terbuka? Aku semakin tertekan. Tidurku tidak nyenyak. Aku sering terbangun tengah malam, mendengarkan suara pintu yang terbuka, langkah kaki yang asing, dan keheningan yang terasa lebih keras dari pertengkaran. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kemarahannya, melainkan ketidakpeduliannya. Aku bisa menghadapi teriakan. Aku bisa menghadapi kata-kata kasar. Tapi sikap dingin itu membuatku merasa tidak lagi dicintai. Di titik itu, aku masih bertahan. Aku masih berharap ini hanya badai sementara. Aku masih berusaha menjadi istri yang mengerti. Aku tidak tahu bahwa perubahan sikap ini bukan fase, melainkan tanda awal dari pengkhianatan yang sedang tumbuh subur. Dan aku juga belum tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan menyesali semua diam yang kupilih hari itu. Wanita itu muncul perlahan. Awalnya aku hanya merasakan, bukan melihat. Tidak ada bukti, tidak ada pengakuan, hanya firasat yang menekan dada setiap kali aku menarik napas. Aku, Nadira Ayu Lestari, mulai merasa ada ruang kosong di antara aku dan Arjuna Pratama, ruang yang dulu hanya milik kami berdua, kini seolah diisi oleh bayangan lain. Bayangan seorang wanita yang belum kukenal wajahnya, namun kehadirannya begitu nyata dalam perubahan sikap suamiku. Arjuna tidak lagi sekadar dingin. Ia mulai menjauh secara emosional. Tatapannya sering kosong, senyumnya muncul di tempat lain, bukan lagi di rumah. Ia bisa tertawa lepas sambil menatap layar ponsel, namun dia membeku saat duduk di hadapanku. Aku pernah duduk di sampingnya, pura-pura menonton televisi, padahal mataku memperhatikan gerak-geriknya. Setiap ada pesan masuk, ia refleks memiringkan layar. Setiap telepon berdering, ia menjauh, berbicara dengan suara diturunkan. Siapa? Tanyaku suatu kali, berusaha terdengar biasa. Teman, jawabnya singkat. Tapi instingku berteriak, itu bukan sekadar teman. Aku mulai mencium aroma parfum asing di bajunya. Bukan parfum yang kupilihkan. Bukan aroma rumah kami. Bau itu halus, manis, dan menyisakan rasa sesak di dadaku. Aku tidak langsung menuduh. Aku masih mencoba rasional. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku terlalu lelah, terlalu sensitif,
terlalu takut kehilangan. Aku menolak kenyataan yang perlahan menyusun dirinya sendiri di depan mataku. Namun tanda-tanda itu semakin jelas. Arjuna mulai membandingkanku. Kamu sekarang beda. Kamu nggak selembut dulu. Kamu terlalu sibuk kerja. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti keluhan, tapi bagiku itu adalah pembenaran, alasan untuk membenarkan jaraknya, membenarkan kehadiran orang lain. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu masih sayang aku?" Ia terdiam lama. Terlalu lama. "Jangan lebay," jawabnya akhirnya. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kata, "tidak." Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku menyalahkan penampilanku, sikapku, bahkan kesuksesanku. Aku bertanya-tanya apa yang kurang dariku, sampai aku lupa bertanya, apa yang salah dengan dia. Ibunya, Bu Rahayu, semakin sering melontarkan kalimat yang membuatku menggigil. Laki-laki itu butuh dimengerti. Kalau istri terlalu keras, laki-laki bisa lari. Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang diarahkan padaku, seolah aku penyebab dari semua yang terjadi. Aku mulai merasa sendirian, meski masih berstatus istri. Dan di titik itu, aku sadar. Orang ketiga tidak selalu datang dengan mengetuk pintu. Ia bisa masuk lewat celah ego, luka harga diri, dan diam yang terlalu lama dibiarkan. Aku belum melihat wajah wanita itu. Aku belum tahu namanya. Tapi aku tahu satu hal. Rumah tanggaku sedang direbut, perlahan tapi pasti. Dan ketakutanku yang paling besar bukanlah kehilangan suami, melainkan kehilangan diriku sendiri. Kebohongan kecil yang menjadi luka besar. Kebohongan pertama yang kutemukan sebenarnya terlihat sepele. Begitu kecil, hingga aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu curiga. Hari itu, Arjuna Pratama berkata akan lembur di kantor. Nada suaranya biasa saja, bahkan sempat mencium keningku sebelum pergi. Aku mempercayainya, karena aku selalu mempercayainya. Namun malam itu, tanpa sengaja, aku bertemu salah satu rekan kerjanya di minimarket dekat rumah. "Mas Arjuna? Lembur?" tanyaku sambil tersenyum sopan. Rekan itu terlihat bingung. "Bukannya hari ini kantor libur ya, Mbak?" Kalimat sederhana itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku pulang dengan langkah gontai. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu, menunggu Arjuna pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti. Saat ia akhirnya datang menjelang tengah malam, wajahnya santai, seolah tidak ada yang salah. "Kamu dari mana?" tanyaku pelan. "Dari kantor," jawabnya cepat. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat suamiku berbohong tanpa ragu. Aku tidak langsung membongkarnya. Aku ingin melihat sejauh apa ia akan melangkah. Dan disitulah aku menemukan kenyataan paling pahit. Satu kebohongan memang jarang berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya, kebohongan demi kebohongan mulai terkuak. Jadwal kerjanya tidak pernah cocok dengan cerita yang ia sampaikan. Uang yang ia habiskan tak pernah jelas kemana perginya. Alasan-alasan kecilnya selalu berubah. Aku mulai mencatat, bukan untuk menjebak, tapi untuk melindungi diriku sendiri dari gaslighting yang semakin nyata. Ketika akhirnya aku berani mengonfrontasinya, ia tidak meminta maaf. Ia justru marah. "Kamu gak percaya sama aku?" bentaknya. "Kamu terlalu posesif." Aku terdiam. Kalimat itu membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Padahal aku hanya ingin kejujuran. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Tangisku sunyi, karena aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku masih berharap semua ini bisa diperbaiki. Namun harapan itu semakin rapuh. Suatu sore, aku menemukan struk pembelian di saku jaketnya, makan malam mahal untuk 2 orang, di tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Saat kutanya, ia menjawab singkat, "Klien." Aku tahu itu bohong. Aku tahu dari caranya menghindari mataku. Ibunya, Bu Rahayu, justru membelanya. "Jangan kebanyakan mikir," katanya dingin. "Perempuan itu kadang harus tutup mata." Kalimat itu membuatku sadar, aku sedang berjuang sendirian. Kebohongan-kebohongan itu bukan lagi tentang waktu atau uang. Ia sudah menjadi pengkhianatan terhadap rasa aman, terhadap kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun.
Dan yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa ia berbohong, melainkan fakta bahwa ia terbiasa melakukannya. Di titik itu, aku tahu, jika kebenaran akhirnya terungkap, luka yang ditinggalkan tidak akan pernah kecil. Aku difitnah tak menghargai suami. Fitnah itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau makian. Ia datang dalam bisikan, cerita setengah benar, dan kalimat yang diputarбalikan hingga aku tampak sebagai istri yang durhaka. Perlahan aku menyadari, Arjuna Pratama tidak hanya menjauh dariku, ia sedang membangun narasi baru tentang diriku. Narasi di mana aku bukan lagi istri yang setia dan berjuang, melainkan perempuan sombong yang lupa diri karena merasa lebih sukses dari suaminya. Aku mulai merasakannya dari sikap orang-orang sekitar. Tatapan keluarga Arjuna berubah. Percakapan mereka menjadi kaku. Setiap aku datang, suasana seolah menegang. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi obrolan ringan. Suatu siang, saat makan bersama keluarga, Bu Rahayu berkata dengan nada datar tapi menusuk. "Sekarang Nadira kan sudah sibuk, sudah berkelas. Pasti capek yang ngurus suami." Kalimat itu disambut tawa kecil yang terasa pahit di telingaku. Aku terdiam. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini hasil cerita yang sudah dirancang rapi. Arjuna duduk di sampingku, diam. Tidak membela, tidak menyangkal. Diamnya adalah persetujuan paling menyakitkan. Di luar rumah, fitnah itu berkembang lebih jauh. Aku mendengar dari seorang kerabat bahwa aku disebut terlalu dominan, terlalu mengatur, dan tidak tahu cara menghormati suami. Bahkan ada yang mengatakan aku sengaja membuat Arjuna merasa rendah. Padahal kenyataannya, aku selalu menahan diri. Aku tidak pernah memamerkan gajiku. Aku tidak pernah meremehkan pekerjaannya. Aku tidak pernah membandingkannya dengan lelaki lain. Namun semua pengorbanan itu tenggelam oleh satu label, istri yang terlalu tinggi. Arjuna mulai menggunakan fitnah itu sebagai senjata. Setiap kali aku mempertanyakan sikapnya, ia menjawab dengan nada sinis. "Kamu kan merasa paling benar. Kamu pikir semua bisa diatur pakai uang? Kamu sudah lupa cara menghargai suami." Kalimat-kalimat itu memutarbalikkan peran. Aku yang terluka, justru dituduh sebagai penyebab luka. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah kemandirianku memang kesalahan. Apakah menjadi kuat berarti mengancam? Apakah menjadi sukses berarti kehilangan hak untuk dicintai? Tekanan itu membuatku lelah secara mental. Aku pulang ke rumah bukan lagi sebagai tempat istirahat, melainkan medan pembuktian. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti bisa disalahkan. Yang paling menyakitkan, Arjuna mulai terlihat nyaman dengan posisi korban. Ia mendapatkan simpati. Ia mendapatkan pembenaran. Dan aku, yang selama ini menopang segalanya, perlahan diposisikan sebagai antagonis. Aku sadar satu hal pahit. Fitnah paling berbahaya bukanlah yang datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling kita percaya. Dan sejak saat itu, aku tahu, jika cerita ini berlanjut, aku tidak hanya akan kehilangan suami, tapi juga nama baik dan harga diriku. Pertengkaran terbesar dalam pernikahan. Pertengkaran itu bukan yang pertama, namun ia adalah yang terakhir kali aku masih berharap. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut meluapkan sesuatu yang selama ini kami pendam. Aku, Nadira Ayu Lestari, pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Sejak fitnah tentang diriku menyebar, aku merasa hidup di dalam rumah yang asing, rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Arjuna Pratama sudah ada di ruang tamu, duduk dengan wajah kaku. Televisi menyala, tapi matanya tidak menatap layar. Ada sesuatu di udara malam itu, tegang, berat, dan tak bisa dihindari. "Ada apa?" tanyaku pelan. Ia mematikan televisi. "Kita harus bicara." Nada suaranya dingin, tidak marah, tapi juga tidak peduli. Itu lebih menakutkan. Ia mulai dengan kalimat yang sudah sering kudengar, tapi kali ini lebih kejam. Ia berkata aku berubah. Aku terlalu sibuk, aku tidak lagi menghormatinya sebagai suami. Ia menyebut namaku tanpa kelembutan, seolah aku bukan lagi istrinya. Aku mencoba menjelaskan. Aku berbicara tentang pengorbanan, tentang kerja keras, tentang niatku menjaga rumah tangga ini tetap hidup.
Namun setiap kalimatku dipatahkan. Kamu selalu merasa paling benar, katanya tajam. Karena kamu punya uang, kamu pikir kamu bisa segalanya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku akhirnya berkata jujur. Untuk pertama kalinya, aku tidak menahan diri. Mas, aku bekerja keras bukan untuk mengalahkan kamu. Aku cuma ingin kita bertahan. Ia tertawa kecil, tawa yang asing. Kamu bertahan? Atau kamu ingin menunjukkan kalau kamu lebih hebat dari aku? Amarahku yang selama ini kutekan akhirnya meledak. Aku bertanya tentang kebohongan, tentang pulang larut, tentang pesan-pesan rahasia. Aku menuntut kejujuran. Wajahnya berubah. Kamu gak percaya sama aku, ya? Bentaknya. Kalau kamu gak bisa percaya, ngapain kita nikah? Kalimat itu menghancurkanku. Pertengkaran berubah menjadi saling lempar kata. Tidak ada lagi suara rendah, tidak ada lagi kendali. Aku menangis. Ia meninggikan suara. Aku memohon. Ia menuduh. Dan di tengah kekacauan itu, ia mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Aku capek sama kamu, Nadira. Hanya satu kalimat. Namun cukup untuk mematahkan sesuatu yang tidak akan pernah utuh lagi. Aku terdiam. Air mataku berhenti jatuh. Dalam detik itu, aku tahu, pertengkaran ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang perpisahan yang sedang mencari alasan. Ia mengambil jaketnya dan berjalan ke pintu. Aku butuh waktu, katanya singkat sebelum pergi. Pintu tertutup. Suara hujan semakin kencang. Dan aku berdiri sendirian di tengah rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Malam itu, aku tidak mengejarnya. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa aku sudah terlalu lelah untuk berjuang sendirian. Dan sejak pertengkaran itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Ia mengaku telah punya wanita lain. Aku tidak langsung tahu kebenarannya. Aku diberi waktu untuk curiga, untuk menebak-nebak, untuk menyusun potongan perasaan yang tercecer setelah pertengkaran itu. Arjuna Pratama tidak pulang malam itu. Ia juga tidak menghubungiku keesokan harinya. Rumah menjadi sunyi, bukan karena kosong, tetapi karena aku tahu ada sesuatu yang telah pergi, dan mungkin tidak akan kembali dengan cara yang sama. 2 hari kemudian, ia akhirnya datang. Wajahnya lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Ada kelelahan lain di sana, kelelahan orang yang terlalu lama menyembunyikan rahasia. Ia duduk di hadapanku tanpa menatap mataku. Tangannya gemetar saat memegang gelas air. Nadira, katanya pelan, aku harus jujur. Nada itu membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggu. Ia menarik napas panjang. Aku sudah dekat dengan perempuan lain. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku menatapnya, berharap ada kata lanjutan yang mengatakan itu hanya salah paham. Tapi tidak ada. Ia menunduk, seolah dengan begitu ia bisa menghindari tatapanku, tatapan seorang istri yang sedang runtuh. Seisi kepalaku mendengung. Aku tidak langsung menangis. Aku justru merasa kosong. Terlalu kosong untuk merasakan apapun. Sejak kapan? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia diam beberapa detik sebelum menjawab. Beberapa bulan. Beberapa bulan. Artinya, selama aku lembur. Selama aku menabung demi masa depan kami. Selama aku berusaha menyelamatkan rumah tangga ini. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi yang keluar justru pertanyaan paling bodoh yang bisa keluar dari mulut seorang istri yang masih mencintai suaminya. Kenapa? Ia menghela napas, lalu berkata sesuatu yang semakin melukaiku. Aku merasa dihargai sama dia. Ia menghela napas, lalu berkata sesuatu yang semakin melukaiku. Aku merasa dihargai sama dia. Dia nggak menuntut apa-apa. Dia bikin aku merasa jadi laki-laki. Kalimat-kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pengakuannya sendiri. Aku sadar saat itu, wanita itu bukan datang karena aku kurang, tetapi karena ego Arjuna mencari pelarian. Aku akhirnya menangis. Tangisku pecah. Aku bertanya di mana kesalahanku, apa yang bisa kuperbaiki, apa aku masih punya kesempatan. Kata-kataku berantakan, hatiku remuk.
Namun Arjuna tidak lagi menjadi pria yang dulu. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini, katanya dingin. Aku sudah terlalu jauh. Kalimat itu adalah penutup. Tidak ada ruang untuk memperbaiki. Tidak ada ruang untuk kembali. Dan di tengah kehancuranku, aku akhirnya melihat sesuatu dengan jelas. Aku melihat bahwa aku telah berjuang sendirian terlalu lama. Aku melihat bahwa cintaku tidak lagi berbalas. Aku melihat bahwa rumah tangga ini telah retak jauh sebelum aku menyadarinya. Pengakuan itu menghancurkan hatiku. Tetapi untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Karena cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa kecil. Dan kesetiaan tidak seharusnya terasa sepihak. Hari itu, aku belum tahu bagaimana hidupku akan berlanjut. Namun satu hal pasti, aku tidak akan pernah sama lagi setelah pengakuan itu. Gundik itu merendahkanku. Aku sempat berharap tidak perlu bertemu dengannya. Aku pikir pengakuan Arjuna sudah cukup untuk menghancurkan hatiku tanpa perlu wajah baru yang ikut menginjaknya. Ternyata aku salah. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Arjuna Pratama memintaku bertemu. Alasannya klise, membicarakan masa depan, menyelesaikan urusan dengan dewasa. Aku datang bukan karena kuat, tetapi karena aku ingin menutup bab hidupku dengan kepala tegak. Kami bertemu di sebuah kafe. Dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Wanita itu datang bersama Arjuna. Ia tidak berdiri di belakang. Tidak menunggu di luar. Ia duduk di sampingnya, dengan sikap seolah ia memiliki hak. Namanya Selena Maharani. Ia cantik. Itu tidak bisa kupungkiri. Penampilannya rapi, pakaiannya mahal, senyumnya tipis namun penuh kemenangan. Cara ia menatapku bukan tatapan bersalah, melainkan tatapan penasaran, seperti sedang menilai barang lama yang sudah tidak terpakai. Jadi ini istrinya, katanya sambil tersenyum kecil. Kalimat itu saja sudah cukup membuat dadaku bergetar. Arjuna tidak menegur. Ia hanya diam, seolah membiarkan semuanya terjadi. Selena menyilangkan kaki dengan anggun. Kamu kelihatan lebih tua dari fotomu, katanya ringan, tapi sengaja. Aku menatapnya tenang. Bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku menolak memberinya kepuasan melihatku runtuh. Wajar, jawabku singkat. Aku istri yang bekerja, bukan perempuan yang hidup dari perhatian lelaki orang. Senyumnya sedikit memudar. Namun hanya sesaat. Ia kembali bicara, kali ini lebih menusuk. Aku sih nggak nyangka Mas Arjuna bisa bertahan selama itu. Hidup sama perempuan yang sibuk, kaku, dan terlalu serius. Aku menoleh ke Arjuna. Aku menunggu. Aku berharap, sekecil apapun, ia akan membelaku. Namun yang kulihat hanyalah wajah kosong. Dan disitulah aku sadar, ia sudah memilih berpihak. Selena tersenyum lagi. Mas bilang, sama aku dia merasa lebih dihargai. Lebih jadi laki-laki. Kalimat itu tidak sekadar merendahkan. Itu adalah pamer kemenangan. Aku menahan napas. Tanganku gemetar di bawah meja. Namun aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku tidak memberi mereka tontonan. Aku berdiri perlahan. Aku datang ke sini bukan untuk dibandingkan, kataku tenang. Aku hanya ingin satu hal, kejelasan. Arjuna akhirnya bicara. Kita sebaiknya berpisah baik-baik. Baik-baik. Kata itu terdengar seperti ejekan. Selena menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu kuat kok kelihatannya. Perempuan mandiri kayak kamu pasti cepat move on. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa ucapannya seperti menekan luka yang masih terbuka. Aku mengangguk pelan. Tenang saja, jawabku. Aku memang kuat. Dan aku tidak merebut suami orang untuk membuktikannya. Aku pergi tanpa menoleh. Langkahku terasa berat, tapi punggungku tegak. Di luar kafe, aku duduk di mobil dan akhirnya menangis. Bukan karena kalah, melainkan karena aku baru saja melihat wajah asli pengkhianatan, bukan hanya pada tubuh, tetapi pada martabat. Hari itu, aku kehilangan suami. Namun aku juga kehilangan ilusi. Dan untuk pertama kalinya, di balik semua rasa sakit itu, aku mulai sadar. Aku tidak kalah oleh wanita itu. Aku hanya disingkirkan oleh pria yang tidak pantas memperjuangkanku. Aku diceraikan dengan hina.
Perceraian itu tidak terjadi dalam air mata bersama. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada penyesalan di wajah mereka. Yang ada hanyalah tatapan datar, sikap terburu-buru, dan aku yang diperlakukan seolah beban yang ingin segera dilepaskan. Hari itu aku duduk di ruang sidang dengan pakaian sederhana. Aku tidak berdandan berlebihan, tidak pula mencoba terlihat lemah. Aku hanya ingin proses ini selesai dengan bermartabat. Namun martabat ternyata bukan sesuatu yang mereka pertimbangkan. Arjuna Pratama datang terlambat. Ia masuk tanpa menatapku. Di sampingnya duduk Selena Maharani, bukan sebagai pihak resmi, tapi kehadirannya begitu mencolok, seolah ia ingin dunia tahu siapa pemenangnya. Aku menahan napas saat melihat senyum kecil di bibirnya. Arjuna duduk dengan sikap santai. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada rasa bersalah. Seolah pernikahan kami hanyalah kontrak kerja yang gagal, dan kini ingin ia akhiri secepat mungkin. Saat hakim bertanya alasan perceraian, Arjuna menjawab dengan kalimat yang membuatku hampir kehilangan kendali. Tidak ada kecocokan, katanya singkat. Istri saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Aku ingin tertawa getir. Aku ingin bertanya, peran siapa yang sebenarnya ia maksud? Ia tidak menyebutkan pengkhianatannya. Ia tidak menyebutkan wanita lain. Ia memilih menjadikanku alasan kegagalan pernikahan ini. Selena duduk dengan wajah tenang, bahkan sesekali tersenyum tipis, senyum yang tidak menyimpan empati sedikitpun. Ia seperti sedang menonton akhir dari sesuatu yang sudah ia menangkan. Saat aku diberi kesempatan bicara, aku tidak membela diri panjang lebar. Aku hanya berkata jujur. Aku sudah berusaha mempertahankan pernikahan ini. Aku bekerja bukan untuk meninggalkan rumah tangga, tapi untuk menopangnya. Suaraku stabil, meski dadaku sesak. Arjuna tidak menatapku. Ia malah menunduk, bukan karena malu, tetapi karena ingin cepat selesai. Proses itu berjalan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang dulu kami bangun dengan harapan dan janji. Saat keputusan dibacakan, tidak ada yang berubah di wajah mereka. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa kehilangan. Tidak ada tanda bahwa aku pernah berarti. Setelah sidang selesai, Selena berdiri lebih dulu. Ia melangkah melewatiku dan berkata pelan, namun cukup jelas untuk kudengar. Semua orang akhirnya dapat apa yang pantas, kan? Aku menatapnya. Untuk sesaat, aku ingin membalas. Namun aku memilih diam. Bukan karena kalah, tetapi karena aku tidak ingin menurunkan diriku ke tempat yang sama dengannya. Arjuna berjalan pergi tanpa menoleh, tanpa kata maaf, tanpa terima kasih, tanpa rasa bersalah. Aku berdiri sendirian di ruang sidang yang mulai kosong. Di sanalah akhirnya aku menangis. Bukan karena aku kehilangan suami, tetapi karena aku diperlakukan seolah tidak pernah berarti apa-apa. Perceraian itu tidak hanya memutus ikatan hukum. Ia berusaha mematahkan harga diriku. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Kehinaan yang kuterima hari itu justru menjadi api yang perlahan membakarku menjadi lebih kuat. Dan aku bersumpah dalam diam. Aku tidak akan hancur karena ini. Status janda yang dijadikan bahan ejekan. Aku pikir penderitaan terburukku berakhir di ruang sidang. Ternyata aku keliru. Perceraian memang memutus status, tetapi label janda justru membuka pintu luka yang lain. Luka yang datang dari mulut orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana aku bertahan selama ini. Sejak hari itu, caraku dipandang berubah. Di lingkungan sekitar, bisik-bisik mulai terdengar. Tetangga yang dulu ramah kini menyapa setengah hati. Ada yang menatapku dengan iba, ada yang dengan curiga, dan ada pula yang terang-terangan menilai. Kasihannya, ditinggal suami. Mungkin orangnya memang susah diatur. Perempuan karir itu biasanya begitu, rumah tangga nomor 2. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan di depanku, tapi cukup dekat untuk kudengar. Dan setiap kata seperti menempel di kulitku, membuatku ingin menghilang. Aku, Nadira Ayu Lestari, yang dulu dikenal sebagai istri pekerja keras, kini direduksi menjadi satu kata, gagal. Di kantor pun keadaannya tidak jauh berbeda. Beberapa rekan kerja mulai bersikap aneh. Ada yang terlalu berhati-hati seolah aku rapuh, ada pula yang justru melontarkan candaan yang menusuk.
Sekarang bebas dong, Nadira. Enak ya, fokus karir aja, gak usah mikirin suami. Aku tersenyum, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang runtuh perlahan. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya kehilangan rumah yang kita bangun sendiri. Yang lebih menyakitkan, keluarga mantan suamiku ikut memperkuat stigma itu. Aku mendengar dari orang lain bahwa Bu Rahayu mengatakan aku memang tidak pantas dipertahankan. Katanya aku terlalu tinggi, terlalu keras, dan tidak tahu diri sebagai perempuan. Narasi itu menyebar rapi. Dan aku tidak membela diri. Bukan karena aku setuju, tetapi karena aku terlalu lelah menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang sudah memilih percaya pada versi yang paling mudah. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian di kamar, memandangi dinding, dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar tidak layak dicintai? Aku mulai meragukan nilai diriku. Bukan karena aku lemah, melainkan karena dunia terus-menerus mengatakan bahwa aku pantas ditinggalkan. Undangan acara keluarga berkurang. Lingkar pertemanan menyempit. Bahkan beberapa orang menjaga jarak, seolah status jandaku adalah ancaman. Ironisnya, Arjuna Pratama justru terlihat baik-baik saja. Ia tampil seolah korban dari istri yang terlalu sibuk. Dan Selena Maharani melangkah dengan kepala tegak, seperti perempuan yang menang merebut sesuatu yang berharga. Sedangkan aku diminta kuat, diminta dewasa, diminta ikhlas, tanpa ada yang benar-benar peduli apakah aku sudah sembuh atau belum. Aku tidak jatuh miskin. Aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku masih berdiri. Namun harga diriku diuji bukan oleh keadaan, melainkan oleh penilaian orang-orang yang merasa berhak menghakimi hidupku. Dan di titik terendah itu, aku akhirnya memahami satu hal pahit. Masyarakat lebih mudah menyalahkan perempuan yang ditinggalkan daripada mempertanyakan lelaki yang meninggalkan. Malam itu, di tengah sunyi yang panjang, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika dunia ingin menganggapku tak berharga, aku akan membuktikan bahwa nilai diriku tidak pernah ditentukan oleh status. Aku mungkin disebut janda. Aku mungkin dianggap gagal. Namun mereka tidak tahu. Aku sedang berdiri di titik awal kebangkitan yang tidak mereka duga. Aku pergi tanpa menol. Aku tidak membuat pengumuman. Aku tidak menuntut pengakuan. Aku tidak menjelaskan apapun pada siapapun. Aku hanya pergi, perlahan, tenang, tanpa menoleh ke belakang. Diam yang kupilih bukan tanda kekalahan. Ia adalah keputusan sadar untuk berhenti menghabiskan energi pada luka yang tidak lagi layak kupeluk. Aku menyadari satu hal penting, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara keras. Beberapa cukup diselesaikan dengan jarak. Aku mulai mengurangi interaksi yang tidak perlu. Undangan yang dulu membuatku tidak nyaman, kutolak dengan sopan. Percakapan yang syarat penghakiman, kuhentikan sebelum menyentuh hatiku. Aku tidak memutuskan orang, aku hanya menjaga diriku sendiri. Hari-hariku berubah sunyi, tapi tidak kosong. Aku kembali pulang lebih awal, memasak untuk diriku sendiri, dan menikmati makan malam tanpa rasa bersalah. Aku menata ulang rumah kecilku, membuang barang-barang yang menyimpan kenangan, menyisakan ruang untuk napas baru. Setiap sudutku bersihkan, seolah aku sedang membersihkan sisa-sisa masa lalu yang melekat di tubuhku. Aku berhenti memeriksa kabar Arjuna Pratama dan Selena Maharani. Bukan karena tidak ingin tahu, tetapi karena aku tidak ingin lagi menjadikan hidup mereka sebagai tolok ukur kebahagiaanku. Apa yang terjadi pada mereka bukan urusanku lagi. Di tempat kerja, aku menjadi lebih fokus. Aku mengerjakan tugasku tanpa banyak bicara, tanpa perlu pembuktian. Aku belajar lagi tentang investasi, tentang aset, tentang bagaimana membuat uang bekerja tanpa perlu pamer. Aku menyimpan hasil jerih payahku rapi, diam-diam, atas namaku sendiri. Aku tidak lagi menjelaskan mengapa aku kuat. Aku tidak meminta dipahami. Aku membiarkan orang-orang mengira aku baik-baik saja, karena pada titik tertentu, kesembuhan memang tidak perlu diumumkan. Ada malam-malam ketika rasa sepi datang menyelinap. Namun kali ini berbeda. Sepi itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ruang untuk mengenal diriku kembali. Perempuan yang selama ini terlalu sibuk menjadi istri, hingga lupa menjadi dirinya sendiri. Aku belajar berdamai dengan kesendirian. Aku belajar bahwa pergi tanpa menoleh bukan berarti melarikan diri,
melainkan melangkah ke depan dengan kepala tegak. Dan tanpa kusadari, saat aku berhenti sibuk menjelaskan diriku kepada dunia, aku justru mulai membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan untuk membalas, tetapi untuk memastikan aku tidak pernah kembali ke titik di mana aku diremehkan. Mereka mungkin mengira aku menghilang. Mereka mungkin mengira aku kalah. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku sedang menata ulang hidupku dari fondasi yang paling dalam. Dan ketika aku muncul kembali suatu hari nanti, aku tidak akan lagi meminta tempat. Karena aku sudah membangun ruangku sendiri. Masa terendah dalam hidupku. Tidak ada sorakan. Tidak ada pelukan. Bahkan tidak ada yang benar-benar tahu betapa hancurnya aku saat itu. Di balik senyum tipis yang kutunjukkan pada dunia, aku menjalani hari-hari dengan jiwa yang compang-camping. Kesepian bukan lagi perasaan sementara. Ia menjadi teman yang duduk diam di sudut kamar, menemaniku menangis tanpa suara setiap malam. Aku bangun pagi dengan tubuh berat, seolah setiap napas adalah beban. Ada hari-hari ketika aku menatap langit-langit kamar terlalu lama, bertanya pada diri sendiri bagaimana aku bisa jatuh sejauh ini. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan kepercayaan pada cinta, pada manusia, bahkan pada diriku sendiri. Aku merasa gagal sebagai istri. Gagal sebagai perempuan. Gagal sebagai manusia yang pernah percaya bahwa kesetiaan akan selalu dibalas dengan hal yang sama. Kata-kata hinaan tentang status jandaku masih terngiang, menghantam pikiranku tanpa ampun. Malam adalah waktu terberat. Di saat dunia terlelap, pikiranku justru hidup. Kenangan datang tanpa izin, tawa yang pernah ada, janji yang pernah diucapkan, dan malam-malam di mana aku merasa tidak cukup. Air mata mengalir tanpa drama, tanpa suara. Aku menangis sendirian, menggenggam bantal, bukan untuk dikasihani, tapi karena aku tidak tahu kemana lagi harus meluapkan rasa sakit itu. Ada saat aku ingin menelepon seseorang, siapa saja. Namun jari-jariku selalu berhenti di layar. Aku tidak ingin terdengar lemah. Aku tidak ingin menjelaskan luka yang bahkan aku sendiri belum bisa pahami sepenuhnya. Aku belajar satu hal pahit. Tidak semua orang sanggup menemani kita di titik terendah. Hari-hari terasa monoton. Aku bekerja karena harus, bukan karena ingin. Aku makan karena tubuhku menuntut, bukan karena lapar. Segalanya kulakukan secara otomatis, seolah hidupku berjalan tanpa kehadiranku di dalamnya. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tetap bertahan, naluri untuk tidak menyerah sepenuhnya. Meski lemah, meski tertatih, aku tetap bangun setiap hari. Aku tetap mandi, tetap keluar rumah, tetap menjalani hidup, meski hatiku tertinggal di belakang. Aku tidak menyebut diriku kuat. Aku hanya bertahan. Dan terkadang, bertahan adalah bentuk keberanian paling sunyi. Masa terendah itu mengajarkanku bahwa aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun untuk menyelamatkanku. Tidak pada cinta lama, tidak pada simpati orang lain. Jika aku ingin keluar dari kegelapan ini, aku harus menarik diriku sendiri ke permukaan, sedikit demi sedikit. Aku belum sembuh. Aku belum bahagia. Namun di titik paling hancur itu, tanpa kusadari, aku sedang belajar cara berdiri kembali. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai status, melainkan sebagai perempuan yang berhak hidup utuh. Dan dari puing-puing itulah, sesuatu mulai tumbuh. Pelan, nyaris tak terlihat. Namun cukup kuat untuk suatu hari mengubah segalanya. Keputusan untuk bangkit. Keputusan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau sumpah dramatis. Ia hadir di pagi yang sunyi, ketika aku menatap pantulan wajahku sendiri di cermin. Lelah, pucat, namun masih hidup. Di sanalah aku menyadari satu hal sederhana. Aku belum selesai. Aku tidak ingin bangkit untuk membalas dendam. Aku tidak ingin hidupku digerakkan oleh amarah terhadap Arjuna Pratama, atau kepuasan melihat Selena Maharani jatuh. Perasaan itu mungkin ada, tapi aku menolaknya menjadi pusat hidupku. Aku ingin menang dengan cara yang lebih sunyi, lebih dewasa, dan lebih bermartabat. Menang berarti tidak lagi dikendalikan oleh luka. Aku mulai dengan hal paling kecil, bangun lebih pagi, merapikan tempat tidur, dan menuliskan rencana harian. Aku belajar lagi mengenal diriku, apa yang aku suka, apa yang aku butuhkan, dan apa yang selama ini kuabaikan demi orang lain.
Aku menata ulang keuanganku dengan serius. Semua penghasilan ku catat rapi. Aku mempelajari investasi, properti, dan manajemen aset secara mandiri. Aku tidak menceritakan ini pada siapapun. Aku tidak mencari validasi. Aku hanya bekerja dalam diam. Di tempat kerja, aku berhenti membuktikan apapun. Aku mengerjakan tugasku dengan fokus dan konsisten. Aku mengambil tanggung jawab yang dulu kuhindari karena takut terlihat ambisius. Kini aku paham, ambisi bukan dosa ketika diarahkan untuk membangun masa depan. Aku juga belajar berkata tidak. Tidak pada pertemanan yang menguras energi. Tidak pada pembicaraan yang meremehkan. Tidak pada nostalgia yang hanya membuka luka lama. Setiap kali rasa sakit muncul, aku tidak lagi melawannya. Aku mengakuinya, lalu melangkah. Aku belajar bahwa bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh lagi, tetapi tidak menetap di bawah terlalu lama. Ada hari-hari ketika keraguan datang. Ada malam ketika kenangan mengetuk. Namun kali ini, aku tidak runtuh. Aku mengingat sumpahku sendiri, bukan untuk membalas, tetapi untuk menang. Menang berarti hidup tenang tanpa perlu pengakuan mereka. Menang berarti mampu tersenyum tanpa kepalsuan. Menang berarti tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai penentu masa depan. Aku mulai merasakan perubahan kecil namun nyata. Langkahku lebih ringan. Nafasku lebih dalam. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak tahu sejauh mana aku akan melangkah. Aku tidak tahu bentuk kemenangan itu nanti. Namun satu hal pasti. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang mudah diremehkan, diabaikan, atau ditinggalkan tanpa harga diri. Dan tanpa kusadari, keputusan untuk bangkit itu, yang lahir dari keheningan dan air mata, menjadi fondasi dari kehidupan baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Bisnis yang diam-diam kubiayai. Aku tidak memulai dengan mimpi besar atau rencana yang ambisius. Aku memulainya dengan kehati-hatian. Setelah memahami bahwa kestabilan emosional harus diiringi dengan kemandirian finansial, aku mengambil satu keputusan penting. Semua yang kubangun ke depan harus berdiri atas namaku sendiri. Tidak ada lagi aset bersama, tidak ada lagi ketergantungan, dan tidak ada lagi kepercayaan yang diserahkan sepenuhnya pada orang lain. Aku meninjau kembali tabunganku. Uang yang selama ini kusisihkan diam-diam, bukan karena curiga, tapi karena naluri bertahan, ternyata cukup untuk menjadi modal awal. Tidak besar, tapi cukup untuk melangkah. Aku memulai dari bisnis yang kupahami. Aku tidak tergoda janji keuntungan cepat. Aku memilih bidang yang stabil dan bisa kukendalikan. Aku membaca laporan, mengikuti kelas daring, berdiskusi dengan konsultan keuangan tanpa menyebut status atau latar belakang pribadiku. Aku datang sebagai perempuan biasa yang ingin membangun masa depan, bukan mantan istri siapapun. Setiap transaksi kulakukan sendiri. Setiap dokumen kutandatangani dengan penuh kesadaran. Aku memastikan semua legalitas rapi, rekening, perizinan, kepemilikan. Aku tidak ingin ada celah yang suatu hari bisa melukaiku kembali. Aku membeli aset pertamaku tanpa euforia. Tidak ada foto. Tidak ada cerita ke siapapun. Aku hanya duduk lama di ruang kosong itu, menarik napas, dan berkata pada diriku sendiri, ini milikmu. Sepenuhnya. Bisnis itu tidak langsung menghasilkan. Ada bulan-bulan sulit di mana pemasukan nyaris tidak menutup biaya. Namun aku tidak panik. Aku terbiasa bertahan. Aku menyesuaikan strategi, memangkas pengeluaran, dan menunggu dengan sabar. Aku belajar bahwa pertumbuhan sejati tidak selalu cepat, tapi pasti. Sementara itu, di luar sana, Arjuna dan Selena mungkin mengira aku masih sibuk meratapi masa lalu. Mereka mungkin membicarakanku dengan nada meremehkan, merasa telah melangkah jauh meninggalkanku di belakang. Aku membiarkan mereka berpikir demikian. Karena di balik kesunyian itu, aset demi aset mulai berdiri. Keuntungan kecil mulai mengalir. Kepercayaan diriku tumbuh seiring dengan kestabilan yang kurasakan. Aku tidak lagi cemas memikirkan masa depan, karena aku sedang menciptakannya. Yang paling membahagiakan bukan angka di rekening, melainkan rasa aman yang perlahan kembali. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan kembali ke titik di mana hidupku ditentukan oleh keputusan orang lain.
Bisnis yang kubiayai itu bukan sekadar usaha. Ia adalah pernyataan sunyi bahwa aku mampu berdiri tanpa bergantung, tanpa pamer, tanpa menjatuhkan siapapun. Dan tanpa kusadari, apa yang kubangun dalam diam itu sedang bersiap menjadi kejutan terbesar bagi mereka yang pernah menganggapku tidak berarti. Investasi yang mengubah hidupku. Keputusan besar itu tidak kuambil dengan emosi. Justru sebaliknya, ia lahir dari ketenangan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Setelah bisnis pertamaku mulai stabil, aku tidak tergesa-gesa menambah risiko. Aku mengamati. Aku menunggu. Aku membiarkan data dan pengalaman berbicara. Aku tahu, satu langkah keliru bisa menyeretku kembali ke titik nol. Maka aku memilih berhitung dengan kepala dingin, bukan dengan ambisi. Kesempatan itu datang ketika aku melihat celah yang tidak dilihat banyak orang. Sebuah proyek properti yang tampak biasa, bahkan cenderung diabaikan. Lokasinya belum populer, bangunannya belum sempurna, dan prospeknya masih diragukan. Namun setelah mempelajari dokumen, rencana pengembangan wilayah, dan arah kebijakan jangka panjang, aku melihat sesuatu yang lain, potensi yang belum terjamah. Aku menghabiskan malam-malam panjang menimbang risiko. Aku membuat simulasi keuangan, menyiapkan skenario terburuk, dan memastikan aku sanggup menanggungnya tanpa menghancurkan fondasi yang telah kubangun. Tidak ada dorongan ego di sana, hanya keyakinan yang matang. Hari aku menandatangani investasi itu, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena aku sadar, ini adalah taruhan terbesar dalam hidupku sejauh ini. Jika gagal, aku harus kembali membangun dari awal. Jika berhasil, hidupku akan berubah sepenuhnya. Bulan-bulan pertama terasa lambat. Perkembangan nyaris tidak terlihat. Namun aku tidak panik. Aku sudah berdamai dengan proses. Aku tetap bekerja, tetap mengelola bisnisku, dan membiarkan waktu melakukan bagiannya. Lalu perubahan itu datang, perlahan, lalu cepat. Wilayah sekitar proyek mulai berkembang. Akses dibuka. Permintaan meningkat. Angka-angka di laporan keuangan bergerak naik lebih cepat dari perkiraanku. Nilai investasiku melonjak, melampaui proyeksi paling optimis yang pernah kubuat. Aku tidak langsung merayakannya. Aku menunggu hingga semuanya benar-benar nyata. Hingga kontrak diteken. Hingga dana masuk. Hingga semua resmi dan tidak bisa ditarik kembali. Baru saat itu aku duduk sendiri, terdiam lama, menyadari satu hal sederhana namun menggetarkan. Hidupku tidak lagi rapuh. Investasi itu mengubah segalanya. Aku memiliki kebebasan memilih, bukan lagi terjebak dalam keharusan bertahan. Aku bisa menata hidupku tanpa rasa takut. Aku bisa merencanakan masa depan tanpa mengukur segala sesuatu dengan cemas. Yang paling mengejutkanku bukan besarnya keuntungan, melainkan perubahan di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi meragukan kemampuanku mengambil keputusan besar. Aku percaya pada penilaianku. Aku percaya pada proses yang kutempuh. Dan yang terpenting, aku menang tanpa perlu menyingkirkan siapapun. Tidak ada yang tahu tentang lonjakan kesuksesan ini. Tidak Arjuna. Tidak Selena. Dunia masih melihatku sebagai Nadira yang biasa, tenang, tidak menonjol, dan nyaris terlupakan. Padahal, di balik kesunyian itu, aku telah melangkah jauh melampaui masa lalu yang pernah meremukanku. Dan aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar keberhasilan, melainkan perubahan status hidup yang tidak akan bisa mereka abaikan. Apartemen mewah itu milikku. Aku tidak pernah bermimpi tinggal di tempat mewah. Bagiku, rumah selalu tentang rasa aman, bukan gengsi. Namun pada titik hidupku saat itu, aku menyadari satu hal penting. Aku membutuhkan ruang baru yang benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Keputusan membeli apartemen elit itu tidak lahir dari keinginan pamer. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Ia hadir sebagai kebutuhan yang tenang. Tempat di mana aku bisa menutup pintu dan menjadi diriku sendiri, tanpa penilaian, tanpa luka lama. Aku memilih unit itu dengan penuh pertimbangan. Letaknya strategis, keamanannya ketat, dan suasananya hening. Dari jendela kaca besar, aku bisa melihat kota terbentang luas, lampu-lampu yang berkelip seperti janji tentang kemungkinan baru. Proses pembeliannya kulalui tanpa drama. Semua dokumen atas namaku sendiri.
Setiap tanda tangan terasa seperti penegasan bahwa hidupku kini benar-benar berada di tanganku. Saat kunci itu akhirnya berpindah ke genggamanku, aku tidak melonjak kegirangan. Aku hanya tersenyum kecil, senyum yang lahir dari rasa lega yang dalam. Hari pertama aku masuk ke apartemen itu, ruangan masih kosong. Dinding putih, lantai bersih, udara dingin dari pendingin ruangan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan gema langkah kakiku sendiri. Sunyi, namun penuh makna. Disitulah aku menyadari, ini bukan sekadar properti. Apartemen itu adalah simbol. Simbol bahwa aku berhasil keluar dari kehancuran tanpa menjadikan dendam sebagai bahan bakar. Simbol bahwa aku membangun hidupku kembali dengan kepala dingin dan hati yang utuh. Aku menatanya perlahan, tidak berlebihan. Setiap furnitur kupilih dengan pertimbangan fungsi dan ketenangan. Aku ingin pulang ke tempat yang membuatku bernapas lega, bukan terintimidasi oleh kemewahan itu sendiri. Aku tidak mengundang siapapun. Tidak ada foto di media sosial. Tidak ada cerita pada teman lama. Apartemen itu hanya milikku. Ruang privat untuk menyembuhkan, merencanakan, dan melangkah ke depan. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, tempat itu akan menjadi panggung dari kejutan paling ironis dalam hidupku. Bahwa dinding-dinding yang kutegakkan untuk melindungi diriku justru akan menjadi saksi pertemuan yang tak terbayangkan. Namun untuk saat itu, aku hanya menikmati ketenangan. Setiap pagi, cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menyentuh lantai, dan menghangatkan ruang yang dulu kosong. Setiap malam, aku berdiri di balkon, menatap kota, dan bersyukur, bukan atas kemewahan, tetapi atas kebebasan. Apartemen itu bukan akhir perjuanganku. Ia adalah tanda bahwa aku telah menang, bahkan sebelum dunia menyadarinya. Dan tanpa kusadari, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan membuat masa laluku datang dan mengetuk pintuku sendiri. Mereka tak tahu siapa aku sekarang. Dunia memang lucu. Ia sering mempertemukan kembali orang-orang yang pernah saling melukai, tapi dengan posisi yang sudah sepenuhnya terbalik. Aku melihat Arjuna Pratama dari kejauhan, tanpa ia sadari. Bukan di tempat asing, melainkan di lingkaran sosial yang kini sering bersinggungan denganku, restoran mahal, acara properti, pertemuan bisnis yang penuh senyum sopan dan kepentingan tersembunyi. Ia tampak berubah. Pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan gaya hidup yang berusaha terlihat mapan. Bersamanya selalu ada Selena Maharani, wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, kini tampil seolah pemenang. Mereka tampak percaya diri, bahkan berlebihan. Namun aku tahu satu hal yang mereka tidak sadari. Kemewahan itu bukan hasil kerja keras Arjuna. Aku mengenali pola itu dengan cepat. Cara ia berbicara, caranya menghindari pembahasan detail, dan cara Selena yang terlalu sering memamerkan. Semua itu adalah tanda seseorang yang menikmati hasil tanpa memahami proses. Uang itu mengalir bukan dari kecerdasan Arjuna, melainkan dari jaringan yang Selena banggakan, relasi instan, pinjaman bergaya, dan proyek-proyek abu-abu yang lebih mengandalkan penampilan daripada substansi. Mereka hidup cepat, tapi rapuh. Aku tidak mendekat. Aku tidak menyapa. Aku hanya mengamati, tenang, tanpa rasa iri atau marah. Yang kurasakan justru kelegaan aneh. Aku tidak lagi ingin berada di tempat mereka. Aku tidak menginginkan hidup yang harus dipertahankan dengan kepura-puraan. Ironisnya, mereka juga tidak mengenaliku lagi. Di mata mereka, aku masih Nadira yang dulu, perempuan yang ditinggalkan, janda yang dianggap gagal, sosok yang pantas dikasihani. Mereka tidak tahu bahwa aku kini duduk di meja yang sama bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik aset. Mereka tidak tahu bahwa beberapa proyek yang mereka kagumi justru berdiri di atas keputusanku. Aku membiarkan kesalahpahaman itu hidup. Ada kepuasan sunyi ketika seseorang meremehkanmu tanpa tahu bahwa pijakan mereka berdiri di tanah milikmu. Namun aku tidak memelihara perasaan itu. Aku tidak membutuhkan mereka untuk mengakui apapun. Aku melihat Arjuna tertawa keras, mencoba terdengar penting. Aku melihat Selena bicara dengan nada tinggi, seolah dunia harus memperhatikannya. Dan aku tahu, di balik semua itu, ada kegelisahan yang tidak mereka akui. Mereka hidup dari tampilan. Aku hidup dari fondasi. Dan saat itu aku sadar, pertemuan yang sebenarnya belum terjadi.
Takdir belum mempertemukan kami secara langsung, karena ia sedang menunggu waktu yang paling tepat, tempat yang paling ironis, dan momen yang paling sunyi. Aku tidak tahu kapan tepatnya itu akan terjadi. Namun aku tahu satu hal. Ketika saat itu tiba, mereka tidak akan siap. Karena mereka tidak tahu siapa aku sekarang. Dan yang lebih penting, mereka tidak tahu bahwa panggung berikutnya adalah milikku. Pertemuan tak terduga. Hari itu tidak terasa istimewa. Aku pulang seperti biasa, dengan pikiran ringan dan langkah tenang. Aku baru saja menyelesaikan pertemuan singkat dan ingin segera kembali ke apartemen, tempat yang selalu memberiku rasa aman. Lift berhenti di lantai unitku. Pintu terbuka. Dan di sanalah mereka berdiri. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku mengenali mereka bahkan sebelum pikiranku sempat bereaksi. Arjuna Pratama berdiri dengan tubuh sedikit condong ke belakang, mengenakan kemeja mahal yang terlalu mencolok. Di sampingnya, Selena Maharani bersandar manja, dengan tas bermerek besar dan senyum penuh rasa unggul. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang baru saja menikmati dunia. Tanpa beban, tanpa malu. Tatapan kami bertemu. Ada jeda singkat. Cukup lama untuk saling mengenali. Cukup singkat untuk menyembunyikan perasaan masing-masing. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah Arjuna, bukan kaget yang dalam, melainkan bingung. Seolah ia bertanya dalam hati, kenapa dia ada di sini? Namun ekspresinya cepat berubah menjadi datar, lalu sedikit meremehkan. Selena lebih cepat bereaksi. Matanya menyipit, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum sinis yang sangat kukenal. Senyum yang dulu muncul ketika ia merasa berada di atas. Ada janda di sini, Mas, katanya sambil terkekeh. Kasihan ya, sendirian, haha. Kalimat itu dilontarkan ringan, seolah hanya candaan kecil. Namun aku tahu, ia sengaja. Ia ingin melihatku terintimidasi. Ia ingin memastikan bahwa posisinya masih aman. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil. Tenang. Tidak tergesa. Tidak tersinggung. Senyum yang bukan lahir dari kepasrahan, tapi dari kendali penuh atas diriku sendiri. Arjuna menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ia terlihat tidak nyaman, namun terlalu gengsi untuk menunjukkan rasa bersalah. Baginya, aku seharusnya sudah menjadi masa lalu yang tidak pantas muncul di ruang seperti ini. Lift kembali menutup. Kami berada di lorong yang sama. Langkah kami beriringan, tapi jaraknya jelas. Bukan fisik, melainkan kelas hidup yang sudah berbeda. Mereka berjalan seolah tempat itu milik mereka. Aku berjalan seperti seseorang yang pulang. Selena terus berbicara, menyebut-nyebut betapa mewahnya apartemen ini, betapa beruntungnya mereka bisa berada di sini. Ia tidak sadar bahwa setiap kalimatnya sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Aku tetap diam. Dalam hatiku, tidak ada amarah. Tidak ada keinginan membalas. Yang ada hanya satu perasaan tenang. Tenang karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Aku tahu bahwa permainan belum dimulai. Aku tahu bahwa kesombongan mereka sedang berdiri di atas asumsi yang rapuh. Dan aku tahu bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah cara mereka memandangku. Selamanya. Aku tidak mempercepat langkah. Aku tidak memperlambatnya. Aku membiarkan waktu berjalan sebagaimana mestinya. Karena terkadang, kejutan paling menyakitkan bukan datang dari kata-kata tajam, melainkan dari kenyataan yang tiba-tiba terungkap, di tempat yang paling tidak mereka duga. Dan apartemen itu bukan sekadar lokasi pertemuan. Ia adalah panggung. Gundik itu mengejakku tanpa tahu. Ucapan itu kembali meluncur, lebih jelas, lebih nyaring, dan sengaja dibuat agar aku mendengarnya. Ada janda di sini, Mas. Kasihan ya, sendirian, hahaha. Tawa Selena Maharani menggema ringan di lorong apartemen yang hening, memantul di dinding marmer yang dingin. Ia tertawa bukan karena lucu, tetapi karena merasa aman dalam asumsi bahwa aku tidak punya kuasa apapun di ruang itu. Aku berhenti melangkah. Bukan karena terkejut, bukan karena sakit hati, melainkan karena aku ingin menatapnya dengan benar. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya yang dipoles rapi, senyumnya yang dibuat-buat, dan mata yang menyimpan rasa menang yang belum pantas ia miliki. Di matanya, aku masih Nadira yang lama,
perempuan yang jatuh, yang ditinggalkan, yang seharusnya tahu diri. Arjuna berdiri di sampingnya. Ia tidak ikut tertawa. Ia juga tidak menghentikannya. Wajahnya datar, namun sorot matanya menghindar. Aku tahu, di balik sikap diam itu, ada kegelisahan kecil yang ia tekan. Aku memilih tersenyum. Senyum itu bukan tameng. Bukan pula kepura-puraan. Ia lahir dari kesadaran penuh bahwa ejekan hanya melukai mereka yang masih mencari pengakuan. Aku sudah melewati fase itu. Sendirian itu lebih baik. Jawabku ringan, tanpa nada tinggi, tanpa sindiran. Daripada bersama tapi tidak dihargai. Selena mengangkat alis, sedikit terkejut karena aku tidak runtuh seperti yang ia harapkan. Namun ia cepat menutupinya dengan tawa yang lebih keras. Yaelah, janda kosok bijak, katanya sambil memutar bola mata. Tempat kayak gini MAH bukan level kamu. Kalimat itu menusuk, bukan karena isinya, tapi karena keberaniannya meremehkan tanpa tahu apa-apa. Ia berbicara seolah mengenal seluruh hidupku, padahal ia hanya melihat serpihan masa lalu yang sudah lama kutinggalkan. Aku tidak membantah. Aku membiarkan ia terus bicara, terus merasa di atas, terus menertawakan bayangannya sendiri. Dalam hati, aku menghitung waktu, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang nyaris dingin. 10 menit. Hanya 10 menit lagi, dan seluruh narasi yang ia bangun akan runtuh dengan sendirinya. Arjuna sesekali melirikku. Ada kebingungan di sana. Seolah sebagian dari dirinya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun kesombongan dan gengsinya terlalu tebal untuk membiarkannya bertanya. Selena masih belum berhenti. Ia menceritakan betapa nyamannya apartemen ini, betapa beruntungnya mereka bisa menikmati fasilitas orang kaya. Setiap katanya menegaskan satu hal, ia mengira dirinya tamu terhormat di tempat ini. Aku tetap diam. Tenang. Utuh. Karena aku tahu, dalam hitungan menit, lorong yang sama ini akan menjadi saksi perubahan wajah mereka, dari angkuh menjadi pucat, dari tertawa menjadi terdiam. Aku tidak perlu meninggikan suara. Aku tidak perlu membela diri. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Dan saat ia berbicara nanti, tidak satupun ejekan itu akan tersisa. Aku tersenyum tanpa membela diri. Aku berdiri di hadapan mereka tanpa berkata apapun. Tidak membantah. Tidak membela diri. Tidak menunjukkan luka sedikitpun. Senyum itu tetap terpasang di wajahku. Bukan senyum yang meminta dimengerti, melainkan senyum seseorang yang sudah memegang akhir cerita. Selena masih memandangku dengan tatapan meremehkan. Baginya, diamku adalah tanda kekalahan. Ia tidak tahu bahwa sebagian besar kekuatan justru lahir dari kendali untuk tidak bereaksi. Ia berbicara seolah aku tidak layak berada di sana, seolah kehadiranku adalah kesalahan kecil yang mengganggu pemandangan. Arjuna semakin gelisah. Ia mulai memperhatikanku lebih saksama. Cara aku berdiri, cara aku memegang ponsel, cara aku tidak menunjukkan rasa terancam sedikitpun. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan gambaran perempuan kalah yang selama ini ia simpan di kepalanya. Aku melihat kegelisahan itu, namun aku tidak memanfaatkannya. Aku tidak ingin kemenangan yang terburu-buru. Aku ingin kesadaran penuh menghantam mereka, tanpa perlawanan dariku. Dalam hati, aku mengulang satu kalimat. Tidak sekarang. Tuh. Setiap detik berlalu seperti tarikan napas panjang. Lorong itu terasa semakin sunyi, meski suara langkah orang lain sesekali terdengar. Selena akhirnya kehabisan bahan ejekan. Ia menatap Arjuna, berharap mendapat reaksi, dukungan, atau setidaknya tawa kecil. Namun Arjuna hanya mengangguk singkat. Wajahnya tegang. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, tapi belum mampu menyusunnya menjadi kecurigaan utuh. Aku melirik jam di ponselku. Waktu hampir tiba. Dalam diamku, ada rahasia yang tidak perlu kuucapkan keras-keras. Sebuah fakta sederhana yang, saat terungkap nanti, akan mematahkan semua asumsi mereka tentang siapa aku, siapa mereka, dan di mana sebenarnya posisi kami. Aku tidak menyimpan rahasia itu untuk menyakiti. Aku menyimpannya karena tidak semua kebenaran perlu diumbar sebelum waktunya. Senyumku sedikit mengembang. Bukan karena puas, tetapi karena aku tahu, aku tidak lagi berada di bawah siapapun.
Tidak lagi perlu pengakuan, tidak lagi perlu pembelaan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, hampir seperti gumaman. Nanti juga kalian tahu. Tidak ada ancaman dalam suaraku. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan seseorang yang tahu bahwa keheningan bisa lebih menghancurkan daripada 1000 kata. Mereka tidak mengerti. Belum. Namun dalam hitungan menit, seluruh rasa percaya diri yang mereka bawa akan runtuh oleh satu fakta sederhana. Fakta yang selama ini kusembunyikan bukan untuk membalas, melainkan untuk menutup bab lama dengan caraku sendiri. Dan saat kebenaran itu akhirnya muncul, aku tidak perlu berteriak. Cukup berdiri, cukup tersenyum, dan membiarkan dunia melihat siapa sebenarnya yang menang. 10 menit yang menentukan segalanya. 10 menit itu terasa jauh lebih panjang dari waktu sebenarnya. Bukan karena jam berhenti berdetak, tetapi karena kesombongan tumbuh tanpa disadari, dan keheningan memberinya ruang. Kami masih berada di lorong apartemen. Lampu putih di langit-langit memantul di lantai marmer, menciptakan kesan dingin dan mewah. Aku berdiri dengan tenang, sementara mereka merasa tempat itu adalah panggung milik mereka sepenuhnya. Selena semakin berani. Nada bicaranya meninggi, langkahnya santai, seolah ia telah menaklukkan dunia. Ia menyebut-nyebut fasilitas apartemen ini dengan bangga, membandingkannya dengan tempat tinggal orang lain yang menurutnya tidak selevel. Aku mendengarkan tanpa bereaksi. Wajahku tetap datar, senyum tipis tidak berubah. Di dalam diriku, tidak ada lagi rasa terintimidasi, hanya pengamatan yang tenang. Arjuna ikut larut dalam suasana. Ia tertawa kecil, meski terlihat canggung. Kesombongannya bukan datang dari keyakinan, melainkan dari keinginan untuk terlihat berhasil, terutama di hadapanku. Waktu berjalan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mereka tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka sedang membangun puncak yang terlalu tinggi untuk dipertahankan. Aku memeriksa ponselku sekilas. Bukan gugup, bukan ragu. Hanya memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam 10 menit itu, aku melihat masa laluku berdiri tepat di depanku, bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran yang telah selesai. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini berdiri di tempat yang mereka anggap puncak, tanpa tahu bahwa tanah di bawah kaki mereka bukan milik mereka. Selena kembali tertawa. Tawanya nyaring, percaya diri, dan terlalu penuh kemenangan. Ia yakin aku hanya tamu tak diundang yang tersesat di lorong apartemen elit. Arjuna menatapku sesekali. Ada kegelisahan yang tidak ia pahami sendiri. Namun ia menepisnya, memilih percaya pada ilusi yang sedang ia jalani. 10 menit hampir habis. Udara terasa lebih berat, bukan karena tegang, tetapi karena kebenaran sedang mendekat tanpa suara. Aku tetap berdiri di tempatku, tidak bergerak, tidak mengoreksi, tidak menurunkan siapapun. Karena aku tahu, ketika waktunya tiba, aku tidak perlu membuktikan apapun. Cukup 1 langkah kecil, 1 kalimat sederhana, dan 10 menit kesombongan itu akan berubah menjadi keheningan paling memalukan dalam hidup mereka. Dan aku hanya menunggu. Aku memanggil manajemen apartemen. Aku tidak mengangkat suara. Aku tidak menunjukkan emosi. Aku hanya melangkah 1 langkah kecil ke samping dan mengeluarkan ponsel dari tas. Gerakanku sederhana, nyaris tidak berarti. Namun justru dari situlah segalanya mulai bergeser. Aku menekan 1 nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nada sambung terdengar singkat sebelum suara di seberang menjawab dengan sopan dan profesional. Nada yang tidak asing, nada orang-orang yang terbiasa berurusan denganku. "Selamat sore, Bu Nadira." Aku menjawab dengan tenang, tanpa tergesa. "Iya, Pak. Saya di lantai unit saya sekarang. Tolong minta staf manajemen naik sebentar." Kalimat itu kulontarkan ringan. Tidak ada penekanan. Tidak ada kesan pamer. Namun kata-kata, "unit saya," melayang di udara, perlahan, dan menetap. Selena berhenti tertawa. Senyumnya membeku setengah jalan. Ia menatapku, lalu menoleh ke Arjuna, seolah mencari penjelasan yang belum siap ia terima. "Apa maksudnya?" tanyanya. Nada suaranya sedikit berubah, meski masih berusaha terdengar meremehkan. Aku tidak menjawab.
Aku menyimpan ponsel kembali ke dalam tas dan berdiri dengan postur yang sama seperti sebelumnya. Tenang. Tegak. Pasti. Arjuna menatapku lebih lama kali ini. Matanya menyempit, mencoba membaca sesuatu yang selama ini luput. Keningnya berkerut, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia terlihat tidak percaya diri. "Kamu ngapain manggil manajemen?" tanyanya akhirnya. Aku menoleh padanya. Tatapanku datar, suaraku lembut. "Ada urusan kecil." Jawabanku tidak menjelaskan apapun. Namun justru itu yang membuat udara semakin berat. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. 2 orang staf manajemen mendekat dengan seragam rapi dan ekspresi profesional. Mereka berhenti tepat di hadapanku. "Selamat sore, Bu Nadira," kata salah satu dari mereka sambil sedikit menunduk. "Ada yang bisa kami bantu?" Sapaan itu seperti palu godam yang menghantam kesombongan tanpa ampun. Wajah Selena memucat. Bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ini hanya kesalahpahaman. Arjuna berdiri kaku. Tubuhnya tidak bergerak, seolah pikirannya tertinggal beberapa langkah di belakang kenyataan. Aku mengangguk kecil. "Iya, Pak. Tolong jelaskan ke tamu saya soal akses dan kepemilikan unit ini." Kalimat itu singkat, namun dampaknya panjang. Staf manajemen mengangguk, lalu berbalik menghadap Arjuna dan Selena. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Unit ini tercatat resmi atas nama Ibu Nadira Ayu Lestari, pemilik sah apartemen ini." Hening. Tidak ada tawa. Tidak ada suara. Bahkan napas mereka terasa tertahan. Kesombongan yang tadi menjulang tinggi runtuh dalam satu pernyataan formal yang dingin dan tidak emosional. Aku tidak tersenyum lebih lebar. Aku tidak berkata, "Aku sudah bilang." Aku hanya berdiri di sana, tenang, menyaksikan bagaimana harga diri yang dibangun dari asumsi runtuh dengan sendirinya. Satu langkah kecil, satu panggilan singkat, namun cukup untuk mengakhiri segalanya. Kartu akses dan dokumen kepemilikan. Aku tidak terburu-buru. Tidak ada gerakan dramatis. Tidak ada nada suara yang ditinggikan. Di tengah keheningan yang masih menggantung, aku membuka tas tanganku dengan perlahan. Gerakanku tenang, seolah apa yang akan kulakukan hanyalah rutinitas biasa, bukan sesuatu yang akan meruntuhkan dunia kecil yang baru saja mereka bangun dengan kesombongan. Aku mengeluarkan kartu akses apartemen. Kartu itu sederhana, berwarna gelap, dengan logo apartemen yang mengilap. Aku menggeseknya pelan di pemindai dekat pintu unit. Lampu hijau menyala, disertai bunyi klik yang lembut namun tegas. Pintu terbuka. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutku. Aku membiarkan fakta bekerja sendiri. Selena menatap kartu itu dengan mata membesar. Tatapannya berpindah dari kartu ke pintu yang kini terbuka, lalu kembali ke wajahku. Bibirnya bergetar sedikit, namun masih berusaha menyusun senyum yang tak lagi utuh. "Mas, ini bercanda, kan?" bisiknya pada Arjuna. Namun Arjuna tidak menjawab. Wajahnya pucat. Matanya terpaku pada pintu unit yang terbuka lebar, unit yang selama ini ia kira hanya bisa dimasuki oleh orang-orang selevel dengannya. Aku lalu mengeluarkan map tipis dari tas. Bukan dengan maksud pamer, melainkan karena staf manajemen tadi meminta konfirmasi administratif. Aku menyerahkan map itu kepada mereka dengan satu anggukan kecil. Di dalamnya, tersusun rapi dokumen kepemilikan. Nama lengkapku tercetak jelas. Nomor unit, tanda tangan, cap resmi. Staf manajemen membuka sekilas, lalu mengangguk hormat. "Semuanya lengkap, Bu." Kalimat itu sederhana, profesional, tanpa emosi. Namun bagi Selena dan Arjuna, kalimat itu terdengar seperti vonis. Aku masih belum berkata apa-apa. Aku tidak mengatakan bahwa apartemen ini kubeli dari hasil jerih payahku sendiri. Aku tidak menjelaskan bagaimana aku membangunnya dari nol, dari air mata, dari kehancuran. Karena aku tahu, aku tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Selena mundur setengah langkah. Tas mahal yang tadi dibanggakannya kini tergantung canggung di lengannya. Wajahnya kehilangan warna, dan matanya tidak lagi berani menatapku langsung. Arjuna menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatku,
Bukan sebagai mantan istri yang ia tinggalkan, tetapi sebagai perempuan yang berdiri tegak di hadapannya, dengan hidup yang tidak bisa lagi ia sentuh. Aku menatap mereka bergantian. Tatapanku datar. Tidak ada dendam, tidak ada ejekan balik. Hanya satu pesan yang tidak perlu diucapkan. Aku tidak perlu bicara untuk membuktikan siapa aku sekarang. Aku melangkah masuk ke unitku, berdiri tepat di ambang pintu, lalu menoleh sebentar. Kalau sudah selesai, kataku tenang, tolong jangan mengganggu penghuni lain. Itu saja. Tidak lebih. Tidak kurang. Dan di balik kata-kata sederhana itu, aku tahu, segala yang mereka banggakan barusan telah runtuh tanpa perlu satupun kata emosional dariku. Wajah mereka membeku. Detik itu juga, udara di lorong apartemen berubah. Bukan karena suara, melainkan karena kenyataan yang jatuh tanpa peringatan. Tawa Selena yang tadi nyaring berhenti di tengah napas. Bibirnya masih terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Senyumnya membeku di wajah, seperti topeng yang lupa dilepas. Matanya menatap kosong ke arah pintu unit yang terbuka, lalu beralih ke kartu akses di tanganku, seolah berharap semuanya hanya ilusi. Tubuhnya sedikit gemetar. Bukan gemetar karena dingin, melainkan karena runtuhnya kepercayaan diri yang selama ini menopangnya. Tas mahal yang tadi dielusnya dengan bangga kini terasa berat di tangannya. Jari-jarinya mencengkeram tali tas itu terlalu kuat, seakan takut kehilangan pegangan terakhir dalam situasi yang tidak lagi ia kuasai. Arjuna berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Tatapannya tidak lagi berani menatap mataku secara langsung. Aku bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Perubahan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa seluruh narasi yang ia bangun tentang diriku selama ini salah sepenuhnya. Ia mengira aku masih berada di bawah bayang-bayangnya, masih tertinggal di masa lalu yang ia tinggalkan tanpa penyesalan. Kini, kenyataan berdiri tepat di depannya. Ia mencoba membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tenggorokannya bergerak, menelan kata-kata yang tidak pernah siap ia ucapkan. Suaranya tercekat, terjebak di antara gengsi dan keterkejutan. Selena akhirnya memecah keheningan. "Gak mungkin," bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ini pasti salah paham. Namun tidak ada yang menjawabnya. Bahkan Arjuna pun diam. Staf manajemen berdiri tenang di sampingku, ekspresi mereka profesional, tidak terlibat emosi. Justru sikap netral itu yang membuat situasi terasa semakin nyata. Tidak ada drama, tidak ada sandiwara. Hanya fakta. Selena melangkah mundur satu langkah lagi. Sepatu hak tingginya berbunyi kecil di lantai marmer. Ia kehilangan keseimbangan sejenak, lalu berdiri tegak kembali, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang sudah retak. Arjuna akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi panjang. Untuk sepersekian detik, matanya bertemu dengan mataku, dan di sana aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Bukan penyesalan karena kehilangan aku, melainkan penyesalan karena salah menilai siapa aku sebenarnya. Aku tidak menikmati pemandangan itu. Aku juga tidak menghindarinya. Aku hanya berdiri dengan tenang, menyaksikan bagaimana kesombongan yang tadi begitu kokoh runtuh tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada air mata yang dramatis. Yang ada hanyalah keheningan memalukan. Tawa berubah menjadi syok. Keyakinan berubah menjadi ketakutan. Dan mereka berdiri di sana, tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan kenyataan yang tidak bisa lagi mereka sangkal. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu menghancurkan siapapun. Kebenaran telah melakukannya untukku. Apartemen ini milik saya. Kalimat itu akhirnya keluar. Tidak keras. Tidak emosional. Apartemen ini milik saya. Suaraku datar, nyaris seperti pernyataan administratif. Namun di lorong itu, kalimat sederhana tersebut terdengar lebih keras daripada bentakan apapun. Selena membeku sepenuhnya. Matanya melebar, napasnya tertahan, seolah udara di sekelilingnya tiba-tiba menipis. Ia menatapku seperti sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin ada. Sebuah kenyataan yang menghancurkan seluruh asumsi yang selama ini ia yakini. Apa maksud kamu?" Ucapnya terbata,
Suaranya kehilangan nada percaya diri yang tadi begitu ia banggakan. Aku tidak mengulang kalimatku. Aku tidak menjelaskannya lagi. Aku hanya berdiri di sana, di ambang pintu unitku sendiri, dengan postur tenang seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan apapun. Arjuna menatap lantai. Bahunya sedikit turun, seolah beban berat yang selama ini ia sanggah dengan kesombongan kini jatuh menindihnya sekaligus. Aku bisa melihat rahangnya mengencang, bukan karena marah, melainkan karena malu karena seluruh kepercayaan dirinya runtuh di hadapanku. "Kamu beli sendiri?" tanyanya akhirnya, lirih. Aku menoleh padanya. Tatapanku tidak tajam, tidak dingin, hanya jujur dan selesai. "Iya." Satu kata itu lebih memukul daripada 1000 penjelasan. Selena menggeleng pelan, seakan mencoba menolak kenyataan. Tangannya gemetar saat ia merapikan rambutnya sendiri, gerakan refleks seseorang yang kehilangan kendali. Ia masih berusaha menyusun kalimat, mencari celah untuk mempertahankan harga dirinya. Tapi kamu kan dulu." Ia terhenti. Kata-kata itu mati di ujung lidahnya. Karena masa lalu yang ingin ia gunakan untuk merendahkanku sudah tidak relevan lagi. Aku tidak menyebutkan bagaimana aku membangun semua ini. Aku tidak menceritakan malam-malam panjang, air mata, atau keberanian mengambil risiko. Semua itu tidak perlu. Yang penting hanyalah satu kenyataan yang kini berdiri tegak di hadapan mereka. Aku tidak lagi berada di posisi yang mereka kira. Staf manajemen berdiri di samping, tenang, seolah menguatkan bahwa apa yang kukatakan bukan klaim kosong. Dunia tidak perlu bereaksi berlebihan, karena kebenaran tidak pernah membutuhkan tepuk tangan. Selena menunduk. Tawa yang tadi ia lontarkan kini terasa seperti bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Ia tidak lagi berani menatapku. Arjuna menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Aku nggak tahu, katanya. Aku mengangguk kecil. Itu bukan masalah saya. Kalimat itu menutup segalanya. Bukan dengan dendam. Bukan dengan kepuasan berlebihan. Melainkan dengan ketegasan seseorang yang sudah melangkah jauh dan tidak berniat kembali. Dan di lorong apartemen itu, aku tidak hanya menyatakan kepemilikan sebuah tempat. Aku menyatakan bahwa hidupku sepenuhnya telah menjadi milikku kembali. Mantan suamiku tak bisa bicara. Arjuna berdiri kaku di hadapanku. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ada banyak kata yang ingin keluar, namun tak satu pun menemukan jalan. Matanya berkedip beberapa kali, bukan karena terkejut semata, melainkan karena pikirannya sedang berkejaran dengan kenangan tentang masa lalu yang dulu ia anggap remeh. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Kesadaran itu datang perlahan, namun menghantam dalam. Wanita yang dulu ia anggap terlalu ambisius. Istri yang ia tuduh tidak tahu diri. Perempuan yang ia lepaskan dengan mudah, karena merasa dirinya akan lebih baik tanpa aku. Kini berdiri di depannya sebagai pemilik tempat yang ia banggakan, tanpa satupun nada sombong. Tangannya mengepal, lalu mengendur lagi. Napasnya tidak teratur. Arjuna mencoba menatapku, tetapi setiap kali mata kami hampir bertemu, ia kembali menunduk. Ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Bukan harta, bukan status, melainkan keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Aku. Suaranya keluar, namun langsung terhenti. Ia menelan ludah, seolah berusaha menelan penyesalan yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Aku tahu, dalam kepalanya, ia sedang menghitung ulang seluruh hidupnya. Setiap pertengkaran, setiap kata kasar, setiap momen ketika ia memilih merendahkan aku demi meninggikan egonya sendiri. Kini, semua itu kembali padanya dengan wajah yang berbeda. Selena meliriknya, berharap ia mengatakan sesuatu, apapun, untuk menyelamatkan situasi. Namun Arjuna tetap diam. Keheningan itu lebih jujur daripada pembelaan apapun. Aku tidak mendesaknya. Aku tidak menunggu penjelasan. Karena penyesalan yang terlambat tidak lagi membutuhkan respons dariku. Arjuna akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, bukan dengan air mata yang jatuh, melainkan dengan kesadaran pahit bahwa orang yang paling berharga dalam hidupnya telah ia lepaskan tanpa perlawanan. Aku salah, katanya pelan, hampir tidak terdengar. Aku mengangguk tipis. Bukan sebagai pengampunan, melainkan sebagai penanda bahwa aku mendengar,
dan memilih melanjutkan hidup. Saat itu, Arjuna benar-benar kehilangan kata-kata. Bukan karena tidak ingin berbicara, melainkan karena ia akhirnya menyadari. Tidak ada satu kalimat pun yang bisa mengembalikan apa yang telah ia sia-siakan. Gundik itu kehilangan harga diri. Selena yang tadi tertawa paling keras, kini berdiri seperti patung yang lupa cara bergerak. Kepalanya tertunduk, bahunya kaku, dan sorot matanya kehilangan kilau kemenangan yang sebelumnya begitu ia banggakan. Beberapa menit lalu, ia masih merasa berada di posisi paling tinggi. Merasa cantik, dipilih, dan menang. Sekarang, seluruh kepercayaan dirinya runtuh hanya oleh satu kenyataan sederhana. Aku bukan perempuan yang bisa ia rendahkan sesuka hati. Tangannya memainkan ujung tas mahal yang ia bawa, seolah berharap benda itu bisa mengembalikan harga dirinya. Namun setiap gerakan kecil justru membuatnya tampak semakin rapuh. Senyumnya hilang sepenuhnya, digantikan wajah pucat yang berusaha menahan malu. Ia mencuri pandang ke arahku. Bukan dengan tatapan mengejek seperti sebelumnya, melainkan dengan kegelisahan. Ada ketakutan yang jelas di sana. Takut karena posisinya tiba-tiba terasa goyah. Takut karena ia sadar selama ini ia hanya berdiri di atas bayangan orang lain. "Kamu, serius pemiliknya?" tanyanya lirih, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan bekerja, karena diam seringkali lebih kejam daripada jawaban. Selena menelan ludah, lalu menunduk lebih dalam, seakan tubuhnya sendiri sedang memaksa untuk menyusut. Wajahnya memerah. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ejekannya barusan bukan hanya tidak pantas, tapi juga memalukan. Kalimat yang ia lontarkan dengan tawa kini kembali menghantam dirinya sendiri, telanjang di hadapan orang-orang yang menyaksikan. Selena melirik Arjuna, berharap ia akan membelanya, mengatakan sesuatu, atau setidaknya berdiri di sisinya. Namun Arjuna masih terdiam, tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Tidak ada perlindungan, tidak ada pembelaan. Disitulah Selena akhirnya paham bahwa ia bukan wanita yang dipilih karena cinta, melainkan karena kebetulan. Bahwa posisinya rapuh dan bisa tergeser kapan saja. "Aku nggak bermaksud," ucapnya terbata, mencoba merapikan kalimat yang berantakan. Namun kata-kata itu jatuh tanpa makna. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di sana, tidak juga rasa puas yang berlebihan. Hanya jarak yang jelas antara seseorang yang telah menemukan harga dirinya sendiri, dan seseorang yang baru menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Selena menarik napas panjang, lalu menghela pelan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena aku menyerangnya, tetapi karena kenyataan akhirnya membuka topengnya di depan umum. Wanita yang tadi merasa menang, kini kehilangan pijakan. Bukan karena aku ingin menjatuhkannya, melainkan karena ia berdiri di atas penghinaan orang lain, dan itu tidak pernah kokoh. Dan di saat itulah aku tahu, aku tidak perlu membalas apapun lagi. Kenyataan telah melakukannya untukku. Aku pergi dengan anggun. Aku menarik napas perlahan. Bukan untuk menahan emosi, melainkan untuk menutup satu bab hidup yang benar-benar telah selesai. Di belakangku, keheningan menggantung berat. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada tawa, tidak ada keberanian palsu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang terdiam dalam puing-puing kesombongan mereka sendiri. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu wajah seperti apa yang mereka pasang sekarang. Aku merapikan tas di bahuku, melangkah satu langkah ke depan dengan tenang. Hak sepatuku menyentuh lantai marmer dengan bunyi lembut, bukan langkah orang yang kalah, melainkan langkah seseorang yang tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutku. Dan justru itulah yang membuat segalanya terasa lengkap. Arjuna menggerakkan bibirnya, seolah ingin memanggil namaku. Namun suara itu tidak pernah benar-benar lahir. Aku bisa merasakannya, keinginan untuk menghentikanku, untuk mengatakan sesuatu yang mungkin sudah terlalu lama ia simpan. Tapi hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Selena tetap menunduk. Tangannya menggenggam tasnya erat, seperti mencoba menahan sesuatu yang terus runtuh di dalam dirinya. Tidak ada lagi keberanian untuk menatapku, karena ia tahu, perbandingan itu kini terlalu menyakitkan. Aku melangkah melewati mereka tanpa mempercepat langkah,
tanpa memperlambatnya juga. Sikapku biasa saja, tapi disitulah letak kekuatannya. Aku tidak perlu membuktikan kemenangan dengan kata-kata tajam atau ekspresi puas. Kemenanganku tidak bersuara. Sesaat sebelum mencapai pintu lift, aku berhenti sejenak. Bukan untuk kembali, bukan untuk memberi kalimat penutup dramatis. Aku hanya berdiri, menatap ke depan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku yang dulu, perempuan yang pernah meragukan nilainya sendiri. Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk. Saat pintu perlahan menutup, aku melihat bayangan mereka terpantul di dinding lift, dua orang yang masih terjebak di masa lalu, sementara aku sudah bergerak menuju hidup yang baru. Tidak ada rasa puas berlebihan. Tidak ada dendam yang terbayar dengan sorak-sorai. Yang ada hanyalah ketenangan. Aku pergi tanpa teriakan, tanpa hinaan, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Karena kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain terluka, melainkan tentang berjalan pergi dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Dan hari itu, aku tidak hanya meninggalkan sebuah apartemen. Aku meninggalkan masa lalu selamanya. Mereka terusir dari apartemen. Pintu lift telah lama menutup, namun gema langkahku seolah masih tertinggal di lorong itu. Arjuna dan Selena berdiri tanpa arah, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menampar mereka tanpa ampun. Beberapa detik berlalu dalam keheningan canggung, hingga suara langkah petugas keamanan memecah suasana. Manajemen apartemen kembali, kali ini dengan sikap profesional yang kaku. Nada bicaranya sopan, namun tegas, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Unit ini terdaftar atas nama pemilik sah. Kami perlu memastikan bahwa yang berada di dalam adalah tamu dengan izin. Selena refleks mendongak. Wajahnya pucat, matanya berkilat panik. Tapi, kami diundang, katanya tergesa, suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Petugas itu mengangguk kecil. Undangan tidak tercatat, Bu. Kami harus mengikuti prosedur. Arjuna mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia sadar, untuk pertama kalinya, status dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan tidak memiliki kekuatan apapun. Tanpa nama di dokumen, tanpa akses resmi, mereka hanyalah orang asing di tempat yang mereka banggakan. Petugas keamanan memberi isyarat sopan namun jelas. Silakan mengikuti kami. Langkah mereka berat. Setiap ayunan kaki terasa seperti penarikan mundur dari dunia yang ingin mereka klaim sebagai milik sendiri. Selena menggigit bibir, matanya berkaca-kaca, berusaha menahan rasa malu yang mulai merambat. Ia tidak pernah membayangkan akan keluar dari apartemen mewah itu dengan kepala tertunduk. Pintu unit tertutup pelan di belakang mereka. Bunyi klik kecil itu terdengar seperti penutup bab yang pahit. Di lorong, beberapa penghuni lain melintas. Tidak ada yang menatap dengan sengaja, tetapi justru itulah yang menyakitkan, ketidakpedulian dunia terhadap kejatuhan mereka. Mereka bukan siapa-siapa di sana, dan kini semakin jelas. Saat tiba di lobi, Selena berhenti sejenak, menoleh ke arah lift yang tadi membawaku pergi. Ada rasa iri, marah, dan penyesalan bercampur jadi satu. Namun semua perasaan itu tidak mengubah apapun. Arjuna menunduk, bahunya jatuh. Ia akhirnya mengerti ironi paling pahit hari itu. Mereka yang merasa paling berkuasa justru menjadi pihak yang tidak memiliki hak apapun. Malam itu, mereka melangkah keluar dari apartemen dengan tangan kosong. Bukan hanya kehilangan tempat, tetapi juga kehilangan ilusi tentang diri mereka sendiri. Sementara aku, di tempat lain, melanjutkan hidupku, tanpa perlu menoleh ke belakang. Penyesalan datang terlambat. Malam itu hujan turun pelan, seperti mengiringi kekacauan yang sedang terjadi di hidup Arjuna. Setelah kejadian di apartemen, sesuatu di dalam dirinya benar-benar runtuh. Bukan karena diusir, bukan pula karena dipermalukan di depan umum, melainkan karena ia akhirnya menyadari satu hal yang selama ini ia tolak. Ia telah kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat menatap layar ponsel. Namaku muncul di sana. Nama yang dulu begitu mudah ia abaikan, kini terasa begitu jauh dan sulit dijangkau. Ia mengetik satu pesan. Menghapusnya. Mengetik lagi. Kata-kata terasa terlalu kecil untuk menampung penyesalan yang tiba-tiba membanjiri dadanya. Aku minta maaf.
Pesan itu akhirnya terkirim. Singkat, sederhana, dan sangat terlambat. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Arjuna duduk terdiam, menatap hujan di balik jendela, mengingat semua momen ketika aku berdiri di sampingnya tanpa syarat. Ia teringat wajahku saat lelah sepulang kerja, senyumku yang tetap kuusahakan meski hatiku sering terabaikan. Teleponnya kembali menyala. Ia menahan napas. Namun yang muncul bukan jawabanku, melainkan notifikasi yang dingin dan jelas. Pesan telah dibaca. Tidak ada balasan. Tidak ada pertanyaan. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Arjuna mencoba menelepon. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali, lalu terputus. Ia mencoba lagi, namun hasilnya sama. Setiap usaha terasa seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Bukan karena aku marah, melainkan karena aku sudah tidak berada di ruang yang sama dengannya lagi. Di sisi lain kota, aku memegang ponsel dengan tenang. Pesannya kubaca tanpa perubahan ekspresi. Tidak ada getaran di dada, tidak juga amarah. Hanya rasa lega karena akhirnya aku bisa melihat segalanya dengan jernih. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, tanpa membalas. Bukan karena aku ingin menyakitinya, melainkan karena aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk menenangkan hatinya. Arjuna menatap layar kosong, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, ia memahami arti kehilangan yang sesungguhnya. Kehilangan yang tidak bisa ditebus dengan permintaan maaf, tidak bisa diperbaiki dengan janji baru. Penyesalan memang datang, namun tidak selalu tepat waktu. Dan malam itu, ia belajar dengan cara paling menyakitkan, bahwa ada orang-orang yang tidak pergi karena benci, melainkan karena mereka akhirnya memilih diri mereka sendiri. Aku menolak dengan tenang. Pagi itu datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui jendela besar apartemenku. Kota di luar tampak sibuk seperti biasa, namun hatiku justru terasa hening, tenang dengan cara yang dulu tak pernah aku kenal. Aku duduk di tepi sofa, secangkir kopi hangat di tangan, saat ponselku kembali bergetar. Nama Arjuna muncul lagi. Kali ini aku tidak langsung mengalihkan pandangan. Aku menatap layar itu beberapa detik, bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar sembuh. Tidak ada detak jantung yang berlari, tidak ada luka yang terbuka kembali. Aku membuka pesannya. Ia menulis panjang. Tentang penyesalan. Tentang kesalahan. Tentang bagaimana ia baru sekarang menyadari arti kehadiranku. Setiap kalimatnya penuh kata, seandainya, dan andai saja. Seolah masa lalu bisa diputar ulang jika ia cukup menyesal. Aku membaca semuanya sampai selesai. Dengan napas yang tetap teratur. Dengan hati yang utuh. Lalu aku mengetik balasan. Bukan panjang. Tidak juga dingin. Terima kasih sudah jujur. Tapi aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku memilih untuk tidak kembali. Aku membaca ulang kalimat itu sekali lagi sebelum menekan kirim. Tidak ada nada marah, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Hanya kejelasan yang lahir dari penyembuhan. Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Ia memohon. Meminta satu kesempatan untuk bertemu, sekadar bicara, sekadar menjelaskan. Aku menatap ponsel itu, lalu meletakkannya kembali di meja. Aku bangkit, berdiri di dekat jendela. Pantulan diriku di kaca tampak berbeda. Bahu lebih tegak, mata lebih jernih. Perempuan yang dulu menunggu pengakuan kini telah berdamai dengan dirinya sendiri. Aku membalas sekali lagi, singkat namun tegas. Aku sudah menutup bab itu. Tolong hormati keputusanku. Setelah itu, aku mengarsipkan percakapan tersebut. Tidak dengan amarah, tidak juga dengan tangis. Hanya dengan kesadaran bahwa aku tidak lagi hidup di sana. Menolak ternyata tidak selalu berarti keras. Kadang, menolak adalah bentuk paling lembut dari mencintai diri sendiri. Hatiku tidak kosong. Hatiku penuh, oleh mimpi baru, oleh kebebasan, oleh rasa hormat pada diriku sendiri. Aku tidak butuh masa lalu untuk merasa utuh. Aku sudah menemukan rumahku, di dalam diriku sendiri. Janda yang mereka remehkan. Kata janda dulu pernah terasa seperti cap yang berat. Seolah sebuah status yang harus dijelaskan, dibela, bahkan disesali. Aku pernah merasakannya,
tatapan iba, bisik-bisik merendahkan, dan senyum palsu yang menyimpan penghakiman. Mereka mengira aku hancur. Mereka mengira aku kalah. Namun waktu berjalan, dan hidup punya caranya sendiri untuk membuktikan kebenaran. Kini aku berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Bukan di hadapan mereka, bukan untuk menunjukkan apapun, melainkan di hadapan diriku sendiri. Perempuan yang pernah jatuh, bangkit, lalu belajar berdiri tanpa sandaran siapapun. Aku mengelola hidupku dengan tanganku sendiri. Keputusanku lahir dari keberanian, bukan ketergantungan. Kesuksesanku dibangun dari disiplin dan luka yang pernah kupeluk, bukan dari belas kasihan. Aku tidak lagi memperkenalkan diri lewat masa lalu. Aku adalah wanita yang tahu nilainya, yang memilih tenang daripada gaduh, dan memilih maju tanpa perlu membalas. Di suatu sore yang cerah, aku berjalan keluar dari gedung tempat aku bekerja, kepalaku tegak, langkahku mantap. Orang-orang menyapaku dengan hormat, bukan karena status, melainkan karena integritas. Tidak ada yang tahu detail penderitaanku dulu, dan itu tidak penting. Yang mereka lihat hanyalah hasil, perempuan yang utuh. Arjuna dan Selena mungkin masih hidup dengan cerita mereka sendiri, dengan penyesalan, dengan ketakutan kehilangan, atau dengan kesombongan yang tersisa. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi peduli. Karena hidupku tidak lagi berkaitan dengan pembuktian pada siapapun. Aku adalah janda yang mereka remehkan. Namun juga perempuan yang berhasil tanpa harus menjatuhkan. Perempuan yang menang tanpa sorak-sorai. Kemerdekaanku bukan tentang uang atau properti, melainkan tentang pilihan. Aku memilih diriku sendiri, setiap hari, dengan tenang dan penuh kesadaran. Dan jika suatu hari ada yang kembali meremehkan, aku akan tetap tersenyum. Bukan karena lemah, melainkan karena aku tahu siapa diriku, dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita ini berakhir di sini. Bukan dengan dendam, bukan dengan air mata, melainkan dengan satu kebenaran sederhana. Wanita yang bangkit dari kehancuran tidak pernah bisa digoyahkan lagi. Tamat.